Dalam apa PL dikatakan bahwasanya yang diciptakan lewat debu tanah itu hanya Adam. Kok tiba-tiba ada anak istrinya Kain? Ini anak siapa pertanyaannya? Apakah ada orang lain selain Adam yang diciptakan dari debu tanah? Berarti salah dong klaim dari perjanjian lama. Kan gitu. Betul nggak Pak De? Betul. Jadi gitu ya kawan-kawan. Kalau ada yang bertanya, kenapa di Al-Quran tidak ada nama Hawa? Karena Al-Quran murni firman Allah. Allah tidak pernah memberi nama istrinya Adam itu Hawa. Anda cek di Bible pun ternyata bukan Tuhan yang memberi nama Hawa itu. Bukan. Itu narasi dari penulis. Nah penulisnya siapa? Gelap. Nggak tahu siapa penulisnya. Lap. Beda di kalau Quran jelas siapa penulisnya, siapa yang menyampaikan, jelas. Itu loh. Macam-macam. Bungkem kan semuanya kan? Nah, udah saya mute dulu, lanjut Bang Andi. Kalau ada saya bungkem tuh kapir-kapir dulu. Ini biar tidak sunyi senyap begini Pak De, harus saya dengan Bang Handi nih. Ya kalau kita berdua nih kan yang mudah-mudah dulu, yang bikin happy-happy dulu. Bukankah begitu Bang Handi? Ini disambut dulu Bang Juma asli bukan Assalamualaikum Juma. Yang palsu paling ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau ada semuanya. guruku ini saya tenang, jadi saya lebih baik diem. Lanjut. Enggak kebalik itu, Ahi. Enggak kebalik. Dua-duanya sama. kebalik gimana sih? Dua-duanya sama. Iya. Kalau ada Pak De sama Bang Zuma, Al-Ayyubi Ada merasa Ben tenang, Abraham, gitu, lengkaplah cara- sudah kita. Ada Bang Handis Lengkap, ada Lebes. Bang Ben. Masya Allah. Ada Termos Al-Ayyubi. Ini Bang Zuma. Ya, Tadi Apa masalah? saya itu kan bertanya, ada ibu-ibu yang mengatakan Ya. bahwasanya Yesus dengan Tuhan, dengan Bapa itu katanya satu. Rujukan dalilnya adalah Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau itu dijadikan dalil bahwasanya Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, saya bertanya, pada Iya. saat Bunda Maria menyusui Yesus, apakah Bunda Maria menyusui Bapak? Saya nanya gitu. Loh, si ibu tadi bilang, loh, jangan bertanya begitu katanya. Kok gimana toh orang bertanya kok diatur-atur? Gimana Bang Zuma? Lanjut. Iya. Kalau jadi saya yang jadi masalah ini ya. Jadi gini teman-teman, di dalam kitabnya saudara kita Kristen yang menerangkan sendiri 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa, Allah itu satu, dan satu pula Yesus yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Jadi Yesus yang adalah manusia ini juga satu, Allah juga satu. Nah, kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, maka di dalam bahasa Yunani-nya kan jelas sekali dituliskan. Situ dikatakan kata heis. Heis ini identik dengan esa atau ahad. Nah, kalau berbicara mengenai Allah itu ahad, Allah itu esa, lalu kemudian Yesus juga disebut esa, berarti gugur dong kalau Yesus dan Bapa itu satu. Karena 1 Timotius 2 nomor 5 mengatakan Allah itu satu, Yesus juga satu. Itu ada berapa kalau digabung? Ada dua Bang. Dua. Pintar anaknya Bapak. Itu dalil. Konsepnya tidak seperti itu Bang. Biarin aja, kita hadapi kan setan bukan orang. Ngapain kita ikuti konsep? Kita kasih dalil aja kan.
Kita kasih dalil. Terus terkait dengan sempat saya dengarkan tadi ya kan, apa penamaan Nabi, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Jadi gini, sudah benar apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, Akhi Sugi. Al-Quran kan menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ini kan berbicara mengenai istri. Berbicara mengenai pasangan daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau kita melihat Bible, dalam hal ini kitabnya orang Yahudi, Perjanjian Lama atau kitab Tanak, yang membuat kemudian iblis berhasil menjatuhkan Adam untuk memegang teguh ajaran Allah, ajaran Tuhan, itu kan istrinya ya. Benar enggak? Betul. Betul. Nah, yang membuat kemudian yang iblis jadikan senjata untuk masuk ke dalam Adam kan hawa nafsunya Adam, betul? Syahwatnya, nafsunya, keinginannya, betul? Betul. Betul. Adam kemudian tidak mempan, dipengaruhi oleh iblis. Maka iblisnya datang mempengaruhi istrinya. Nah, istri jatuh dia, terperangkap dia di dalam bisikan iblis. Maka orang yang terperangkap dalam bisikan iblis itu berarti mengikuti hawa nafsu, betul? Betul. Nah, sekarang kita lihat dari mana kata hawa nafsu ini berasal. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Oke? Muncul ya kata hawa di sana ya? Muncul. Lalu kemudian dalam Al-Quran juga di Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat nanti kita cari. Di situ diterangkan oleh Allah, ara'aita man ittakhaza ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Muncul nama Hawa di sana. Lalu kemudian Al-Quran surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Lagi-lagi berbicara mengenai hawa nafsu. Jadi kalau berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya mengikuti keinginan, melanggar firman Tuhan, itu disebut mengikuti hawa nafsu. Maka tidak salah baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian ketika beliau menjelaskan siapakah nama daripada istri dari Adam. Kemudian Adam menjawab, namanya adalah Hawa. Para malaikat kembali bertanya, mengapa namanya Hawa? Adam menjawab, ia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Nah, ini tertulis di dalam riwayat yang diceritakan oleh Muhammad bin Ishaq, yang diceritakannya kemudian ditemukan dari Ibnu Abbas. Artinya bahwasanya betul yang disampaikan oleh guru kita tadi. Ketika kemudian hadits menerangkan, baginda Rasulullah Muhammad SAW menerangkan bahwa istri daripada Adam ini, Nabi Adam, bisa disebut sebagai Hawa. Karena memang dalam Al-Quran beberapa kali Allah menyinggung kata itu. Dan ternyata kata Hawa itu berhubungan dengan apa yang disebut nafsu, keinginan. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Jelas kan? Jadi hawa nafsu datang kepada Hawa, istri, jangan sebut Hawa karena di Al-Quran tidak disebutkan nama istrinya Hawa. Tapi yang disebut hawa nafsu disebutkan dalam Al-Quran. Hawa itu berkaitan dengan apa? Keinginan, hasrat, nafsu. Berarti Adam alaihissalam kemudian memakan buah ilmu pengetahuan karena adanya keinginan istri. Keinginan istri itu disebut apa? Keinginan tadi disebut apa menurut Al-Quran? Hawa. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah.
ara'aita man ittakhaza ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Jadi selalu hawa nafsu. Hawa nafsumu artinya apa? Kelemahanmu, nafsumu, keinginanmu, hasratmu. Adam makan buah ilmu pengetahuan dalam perspektif kitabnya orang Yahudi karena mengikuti keinginan syahwat. Syahwat atau hawa nafsu. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Dengan sendirinya orang-orang berakal kalau ditanya kemudian apa yang menjatuhkan Adam? Nah ini kita tes IQ. Apa yang menjatuhkan Adam setelah iblis berhasil menggodai? Apa yang menjatuhkan Adam? Keinginan, nafsu. Bahasa Quran kalau keinginan, nafsu apa namanya? Hawa. Maka yang menjatuhkan Adam adalah hawa. Sederhana kok itu. Bagi orang yang punya IQ tinggi, bagi orang yang memiliki loncatan berpikir. Nah kalau cuma loncat di gereja mana bisa sampai ke sana? Kan itu permasalahannya kan. Nah sekarang di dalam kitabnya mereka saudara-saudara kita Kristen, coba kita lihat apa yang terjadi. Adam yang memberikan kemudian wanita ini istrinya dengan sebutan Hawa, bukan Allah. Tapi umat Islam dibimbing oleh Allah melalui Al-Quran, Al-Qasas ayat 50, Al-Furqan ayat 43, Al-Jasiyah ayat 23, menghantarkan Al-Quran mengajak manusia untuk berpikir bahwa yang menjatuhkan kemudian Adam adalah Hawa. Apa itu? Nafsu, syahwat. Melalui siapa? Istrinya. Berarti istrinya bisa digelari dengan sebutan Hawa. Sederhana kan? Nah, itu cara belajar wahai orang-orang oten. Begitu cara belajarnya. Ya, silakan. Bang izin bertanya. Ya, dari sekte mana, Bang? Saya dari Kristen Katolik. Oke, sip. Terkait Adam dan Hawa ini, kemarin kami sempat diskusi dengan Bang Fandi dan Bunda Nora. Bunda Nora, Bang Fandi ya? Iya, silakan. Kemarin soal jatuhnya Adam ke dalam dosa. Kalau di Katolik kan jelas bahwa Adam itu berdosa, sedangkan di Muslim mengatakan bahwa Adam itu tidak berdosa. Tetapi mendengar penjelasan Bang Zuma tadi, perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, dan jelas tertulis di Al-Quran bahwa Allah memerintahkan bahwa jangan kalian boleh memakan semua buah yang ada di situ, hanya ada salah satu buah yang tidak boleh dimakan. Yes. Jadi pertanyaan saya, perbuatan melanggar perintah Allah ini apakah tidak bisa disebut dosa? Karena kemarin Bang Fandi dengan Bunda Nora mempertahankan bahwa ini bukan termasuk dosa. Iya. Jadi gini, ketika kemudian ada perintah, jangan kamu makan babi, lalu dimakan, ya dosa. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan, ya dosa. Jangan kau makan buah khuldi, dimakan, ya dosa. Itu pasti namanya melanggar, itu dosa. Tetapi bagi Adam, Allah menjelaskan, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nah, ketika kemudian mereka jatuh, Adam kemudian makan buah khuldi, Allah memberikan kalimat-kalimat yang khusus kepada Adam alaihissalam, lalu bertaubat kepada Allah. Taubatnya diterima. Surah Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Taubatnya diterima. Jadi bukan lagi dosa itu, dah terhapus. Karena taubatnya diterima. Begitu juga diterangkan dalam kitab Kejadian. Kejadian 5. Nomor berapa? Nomor 2. Adam, istrinya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau sudah diberkati berarti nggak ada lagi dosa.
Konsep menebus dosa di atas tiang pohon itu sia-sia. Karena ternyata kitabnya orang Yahudi mengatakan Adam dan anaknya serta istrinya diberkati oleh Tuhan. Yang dikutuk adalah tanah dan ular. Bukan istrinya. Yang adalah hawa nafsu tadi. Seperti itu, Bang. Oke, Bang. Tadi Abang mengatakan juga bahwa setelah melakukan itu Adam bertobat dan tobatnya diterima. Ya. Artinya yang saya tangkap bahwa dia berdosa dulu kemudian baru dia bertobat, gitu kan, Bang? Ya, dan Allah sangat cinta kepada hambanya yang berdosa lalu bertobat. Gitu, Bang. Berarti Adam berdosa betul ya, Bang Fandi ya? Iya, yang namanya melanggar perintah. Kan dilarang. Oke. Jangan kau menyentuh. Tapi mereka sentuh, mereka makan. Berarti dosa. Gak bisa tidak. Ya. Oke, baik, Bang. Itu ya, untuk sementara itu dulu pertanyaan saya. Iya. Hanya saja yang perlu Sekarang giliran saya. Izin Giliran ya, saya bertanya sama nambahin Bang dikit Fandi. sebelum ke Bang Al Ayubi. Iya, silakan, Jadi benar, silakan. Adam berdosa, terus Allah mengajarkan doa tobat. Ah. Dalamna angfusana wa illa taqdana Takfir sampai lana. selesai. Masya Allah. Itu sama dengan yang kita lihat kalau kita ke kitabnya Judaism, juga sama narasinya. Jadi Adam berdosa, terus Adam bertobat dan dia diampuni tobatnya sebelum Adam meninggal. Itu ada di Midras. Lanjut. Keren. Nah, keren. keren. Jadi nyambung antara keyakinan Yahudi dengan keyakinan umat Islam sama-sama mengakui bahwasanya Adam itu berdosa, lalu kemudian bertobat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Yahudi dengan Islam tidak meyakini konsep Tuhan menjadi manusia untuk bunuh diri, itu enggak ada di dalam Yahudi dan Islam, itu enggak ada. Cuma di Kristen yang mengajarkan Tuhan menjadi manusia untuk bunuh diri, itu cuma di Kristen. Gitu. Lanjut. Ya, silakan. Ditambahkan Bang Handi, Pak Desugi. Pak Desugi. Ya, kapan manggil saya Pak D, nak aja. Kan saya punya Mbak D. Tinggal Pak D yang nggak ada. Gak enak aku dipanggil Pak D sama Bang Juang, gak enak. Pak De. Tapi lama kali nungguin aku Pak De. Dari zaman apa tuh Pak De sampai zaman digital gini Pak De. Iya. Udah Iya, jangan Kapten. dianggurin tuh si Chris tuh. Chris mau belajar tuh. Iya, boleh nggak kita bertanya kepada saudara Chris? Ini murni bertanya, murni belajar, bukan mau mencari remis dari pertanyaan tadi. Murni mau belajar, murni mau bertanya, mau mencari tahu. Itu saya juga sedang mencari tahu nih, Bang. Iya, kalau begitu kita sama-sama belajar. Gini Bang, ada hal yang menarik. Menariknya itu karena saya belum pernah menemukan data akurat, ya, terkait dengan apa yang kemudian Al-Quran katakan bahwasanya ketika kemudian nanti manusia ini dikumpulkan di hari kiamat, apa yang kemudian disembah oleh orang Kristen itu menjadi musuh Kristen, dan apa yang menjadi pemujaan saudara Kristen itu akan diingkari oleh yang disembah. Nah, poinnya di sini. Apakah Paulus pernah mengajarkan mengibadahi, menyembah, mempertuhankan, mengilahkan Yesus? Ini yang saya masih penasaran, karena saya belum pernah kemudian menemukan data akurat. Paulus ini mengajarkan kemudian orang Kristen untuk menghambakan diri atau mengibadahi Yesus. Saya sampai sejauh ini belajar,
itu belum pernah saya temukan data. Itu yang pertama. Entasan daripada tidak ditemukannya ada perintah untuk mengibadahi Yesus. Karena kalau saya melihat dari cara saya menilai ya, hasilnya Paulus itu hanya ingin membebaskan orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat. Orang-orang Yahudi yang tidak bersunat, yang ada di luar, yang hidup di tengah-tengah bangsa lain, untuk meninggalkan hukum Tuhan. Tapi tidak ada kemudian tertulis bahwa Paulus itu mengajarkan untuk menghilangkan. Adapun yang muncul di Bible itu hanya terjemahan yang dirubah. Jadi kurios berubah menjadi akontas Tuhan. Nah itu dia. Nah sekarang permasalahannya adalah kalau tidak ada perintah Paulus untuk mengibadahi Yesus, dan sekarang terbukti Kristen mengibadahi Yesus, berarti berdasarkan surat Paulus, orang Kristen ini adalah orang-orang terkutuk. Coba kita lihat dalam Galatia 1 nomor 18. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat, kami di sini Paulus kan? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Terkutuk di sini dalam bahasa Yunani itu biasa disebut dengan kata anatema. Terkutuk, orang yang celaka, orang yang naas, orang yang sial, orang yang terkutuk. Nah, sekarang Kristen itu mengibadahi Yesus, menyetarakan Yesus dan Sang Bapa atau Theos, Sang Dewa. Adakah Paulus kemudian memberitakan berita gembira seperti itu? Bahwa Yesus itu adalah Sang Ilah atau Sang Elohim atau Sang Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia? Atau Paulus hanya mengatakan kurios? Kalau tidak ada, seperti misalnya ibadah minggu, maka berarti Kristen ini melakukan satu ritual yang tidak berdasar terhadap evangelion, berita atau kabar gembira dari Paulus. Kalau tidak ada, maka Paulus lebih dulu mengutuk orang-orang Kristen. Nah, coba kita cari sama-sama. Di sini ada teman-teman kita ya, guru-guru senior kita. Ada enggak memang Paulus itu mengajarkan untuk mengibadahi Yesus? Mengibadahi dalam arti kata bukan menganggapnya sayyid, bukan menganggapnya nabi dan rasul, bukan menganggapnya sebagai perantara, bukan menganggapnya sebagai kurios tuan. Tetapi Paulus ada enggak mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Yang kutengok di dalam Bible Perjanjian Baru surat Paulus, justru Paulus ini yang mengaku Bapa. Yesusnya hanya Rasul. Ibrani 3 nomor 1 kalau nggak salah. Nah sekarang tolong, ada nggak teman-teman saya dari Kristen atau dari Islam yang bisa menunjukkan bahwa Paulus itu memang mengajarkan Kristen ini mengibadahi, menyetarakan, menselevelkan antara Sang Pencipta alam semesta dengan Yesus itu? Silakan teman-teman. Oke. Selamat siang semua teman-teman. Selamat sore, sudah sore di sini. Oke, siang. Oke. Lanjut. Jawab. Jadi begini teman-teman ya. Tuhan Yesus itu kalau dalam bahasa Arab itu Tuhan atau Tuhan itu Said. Tetapi di dalam Alkitab dia disebut Al-Zaid atau Sang Said atau Sang Tuan. Itu di dalam Alkitab dikatakan dia adalah Ho Kristus atau Ho Krios, Sang Tuan. Makanya di atas dikatakan Sang Tuan, di atas segala Tuan adalah dalam terjemahan Alkitab dikatakan Tuhan. Itu dalam konteks Alkitab. Jadi jangan salah dalam penggunaan kata. Ya? Lanjut. Itu disebut Al-Sayyid di mana? Coba kamu terjemahkan Ho Kristus atau Ho Krios itu dalam bahasa Arab. Ini saya bacain ya.
Jual 13 nomor Pelawak 13 ini, ya, dalam pelawak. Arabik ya, izin. Izin. Di sini saya bacain ya. Antum tad'unani mu'alliman wa syayyidan. Bukan wa Wasyayyidan. syayid. Wa syayyidan. Iya, betul. Ada di situ berbeda Said dengan Al Zaid, betul? Ya, Nggak ada al saja. Mana yang betul? dari mana kau dapat huruf alif di situ? Dia, Dari mana terus dia ada Asyayid itu dia dari di situ mana? adalah sang Tuhan, bukan sang Tuhan. Saya sudah bacain itu mu'alliman wa syayyidan, bukan wa asyayid. Mau tipu-tipu, sok-sok ngerti bahasa Arab kau. Aduh. Bele. Kalau orang awam bisa kau tipu, kalau sama kami mana ada. Kata al-sayyid aja janggal di telinga kita. Terus kenapa dia turun? Apa al-sayyid? Bahasa Arab nggak ada al-sayyid. Al Sayyid itu maksudnya es campur yang terbuat dari singkong. Pernah dengar nggak ada orang Arab ngomong al-sayyid gitu? Pernah? Nggak ada. Orang ono. Nggak tahu itu kosakata mana itu al sayyid itu. Inilah kalau pemakan babi mencoba-coba untuk pinter. Gitu loh kan. So pinter ternyata culun. Ini si Billy ini sudah buka komal beberapa tahun terakhir ini itu. Nggak laku. Jadi sekarang dia mau bergerilya. Udahlah, ajaranmu nggak laku, nggak usah lah. Oke, sepanjang kau masih makan babi, ya nggak bisa lu pinter. Itu aja. Lanjut. Bang Andi, disapa dulu itu di samping ta Bang Andi. Siapa? Evangelion. Yang saya tanyakan juga bukan itu. Yang saya tanyakan, ada nggak Paulus itu mengajarkan mengibadahi Yesus? Kan itu menghilangkan, membapakkan, mengelohimkan. Ada nggak? Gini bang, seminim penelitian saya tentang Bible selama 37 tahun. Wih, lebih tua penelitian daripada usianya. Jadi begini, kalau di dalam PB itu nggak ada ceritanya Paulus menyebutkan bahwasanya Yesus adalah Nah, nggak ada. Yang ada adalah, namun bagi kita cukup satu Allah saja yaitu Bapa, Ah. satu Tuhan saja Ah. yaitu Yesus. Kan berarti menurut Paulus Kristen ini adalah orang-orang Perkutut. tertutup. Tertulis. Jadi bukan kita yang mengatakan bahwa Kristen itu terkutuk lebih dulu. Paulus yang lebih dulu mengatakan bahwa Kristen itu terkutuk karena dia mengatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil selain daripada yang kami beritakan. Nah, Paulus tidak pernah memberitakan ibadahilah Yesus, sembahlah Yesus, ilahkanlah Yesus, tak ada. Sementara Kristen terbukti mengibadahi Yesus, berarti menurut Paulus Kristen ini adalah komunitas terkutuk. Nah, belum lagi Galatia 4 nomor 14, Galatia 2 nomor 14. Terkutuklah orang, kafirlah orang yang tidak bersunat. Jadi orang yang tidak bersunat, disebut juga adalah kafir, disebut juga tertutup. Ampun dah. Ntar dulu bang. Itu yang menyebutkan kafirlah orang yang tidak bersunat itu Paulus. Loh, tapi di ayat yang lain Paulus mengatakan kalau kulupmu disunat maka Kristus tidak berguna bagimu. Gimana tuh bang? Ya itulah makanya aku nggak bisa ngomong udah kalau kayak gitu. Iya, di Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Galatia 5 nomor 2. Jika engkau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Hancur dah. Ampun deh, ajaran mantap sekali. Izin saya sapa dulu Bang Evangelos. Selamat sore. Silakan. Sore Bang, host Andi. Kristen Bang ya. Siap. Ya tadi mau respon Bang Zuma yang saya dengar cukup lembut siang sore hari ini. Wis mantap sekali. Ya karena sebelumnya teman-teman sering
katakan bahwa Paulus yang kemudian mengajarkan bahwa bahwa Yesus itulah yang diibadahkan gitu ya, disembah. Iya. Tetapi ini kali pertama nih saya sambil lewat nih dengar rupanya Paulus nggak mengajarkan gitu ya. Iya, mana dalilnya kita cari nggak ada, Bang. Nah itu betul sekali Bang Suma. Nah, Jadi memang Paulus tuh nggak pernah ngajarin untuk sembah Yesus. lalu kenapa Kristen menyembah Yesus? Jangan ngomong Kristen ini, luas sekali Kristen ini. Kita sempit-sempit sini dulu aja. Iya, Ya. anggaplah Katolik. Iya, jadi kalau saya setuju dengan statement yang Bang Sumat tadi barusan itu, bahwa Ya. Paulus nggak pernah ngajarin. Di dalam suratnya ke jemaat di Korintus itu malah Paulus memperkenalkan satu statement yang menurut saya sangat menarik. Dia bilang Elohim atau Allah itu bapak dari Yesus. Nah, Gitu. Jadi tadi ada statement saya dengar juga bahwa Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan atau Elohim atau Theos ini sejajar sama Yesus. Memang betul dia nggak pernah ngajarin gitu. nah, Jadi saya konfirmasi aja. Itu betul sekali Bang semua. Karena pertama kali nih aku dengar di betul. teman-teman API. Yang ngajarin di Markus 5 Bang. Yang ngajarin nyembah Yesus di Markus 5. Di teman-teman API ini kan saya saya senang juga ngobrol sama teman-teman API ya, bahwa memang betul itu, bahwa dia tidak pernah mengajarkan bahwa sembahlah Yesus. Dia mengajarkan bahwa Theos itulah yang memanggil orang, memanggil manusia untuk berbuat baik gitu, melakukan perbuatan yang sesuai dengan apa yang dia perintahkan gitu. Ya. Dan dia tidak setara. Bagaimana mungkin setara, kan dia itu adalah utusan gitu. Pintar ini, pintar. Konfirmasi aja nih Pak. Cerdas ini. Cerdas. Artinya matanya melihat. Izin. Buta. Abang Katolik ya? Bang Evangelus, Anda Katolik kah? Bukan Pak. Bukan. Oh bukan. Biasanya kalau yang gini Katolik nih, pemahaman kayak gini. Saya dia sih Unitarian. Unitarian. Tahu saya Unitarian, betul enggak? Bang Evang, Iya, sorry. Gimana? Anda Unitarian? Bukan. Bukan juga. Tuhanmu Yesus? Saya monoteisme Monoteisme. sejati. Enggak menahankan Yesus? Enggak. Enggak. Oh ya udah, lanjut Bang Juma. Saya mau sholat asar dulu. Nah, itu dia. Mampir Ki di Tarani, Di. Ya cocok Gang tim aja anak-anak kah. Jadi di dalam 1 Timotius 2 nomor 5, karena Tuhan itu atau Bapa itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Bapa dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jelas sekali loh Paulus menyebut itu. Kisah Para Rasul 22. Kemudian nomor 8, siapakah engkau Tuhan? Kan Yesus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau wahai orang yang mulia? Apakah jawab Yesus di situ? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Jelas kok. Jadi antara pertanyaan Paulus, siapakah engkau Tuhan? Jadi kalau pertanyaannya siapakah engkau Tuhan, itu tidak masuk logika akal sehat. Bagaimana mungkin Paulus itu tahu kalau ini adalah Tuhan? Tapi kalau Tuhan, ya siapapun bisa. Saya juga bisa bersuara seperti itu. Siapakah engkau Tuhan? Berarti Tuhan ini masih umum. Tapi kalau dikatakan siapakah engkau Tuhan? Ini pertanyaan apa ini? Pertanyaan kayak gitu. Pertanyaan apa? Sedangkan kalau dia Tuhan, bisa merujuk kepada malaikat, bisa merujuk kepada manusia, bisa merujuk kepada setan, bisa merujuk kepada siapapun, termasuk Tuhan. Tapi kalau sudah mengatakan siapakah engkau Tuhan? Mana tahu itu malaikat, mana tahu itu setan, mana tahu itu hanya manusia. Jadi memang lucu-lucu ini teman-teman Kristen ini. Ya. Kalau udah tahu Tuhan, ngapain nanya siapa engkau? Ngapain nanya? Tuhan.
Ngapain nanya? Apesnya karena Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Dia sebut manusianya loh. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Dan Paulus pun mengatakan dalam 1 Timotius 2 nomor 5, karena Bapa itu esa. Jadi Bapa esa. Bapa itu esa artinya berdiri sendiri. Tak ada dua, tak ada tiga. Dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Bapa dan manusia. Siapa dia? Yaitu manusia Kristus Yesus. Jelas kok di situ. Itu yang bagus sekali sebenarnya Bang Suma, yang mengenai penjelasan ini bahwa keesaan atau monoteisme Bapa itu dijelaskan di situ, dan dijelaskan bahwa Kristus itu manusia gitu. Kan jelas sekali di situ. Ya, itu dia. Yang menarik di sini kan Bang Suma, bahwa di 1 Timotius 6 ayat 16 itu Ya, tidak betul. takluk pada Betul. maut. Betul sementara sekali. kan itu sangat clear, Itu- tapi saya nggak tahu. Sudah sering kita sampaikan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus takluk, berarti bukan Yesus yang dimaksud. Betul? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus dilihat. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus dilihat. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus mana ada kuasanya kekal, nggak ada. Jadi Paulus ini nggak pernah ngajarin untuk mengibadahi Yesus. Itu aja. Berarti menurut pengakuan Paulus, mohon maaf ini, Pauluslah yang lebih pertama mengatakan bahwa orang-orang yang mengibadahi Yesus pada hari Minggu itu adalah orang yang dikutuk. Siapa yang mengutuknya lebih dulu? Paulus. Saya bacakan dalilnya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil atau evangelion, kabar gembira, bukan Injil sebenarnya di situ ya. Di situ dikatakan sebagai evangelion, artinya kabar baik atau kabar gembira. Berbeda dengan kabar gembira yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Paulus tidak pernah mengajarkan mengibadahi. Yesus tidak pernah juga mengajarkan mengibadahi. Kristen dalam hal ini yang mengibadahi Yesus terkutuk. Jadi antara Yesus dan Paulus, Yesus dan Paulus ribut, dan antara Paulus dengan Kristen ribut, antara Yesus dan Kristen juga ribut. Nah, terkecuali yang monoteisme. Yang monoteisme ini kan artinya mendudukkan Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan, dan Yesus hanya utusan Tuhan. Iya, di Bang Zumat saya tambahin 1 Timotius 1 Iya. ayat 17 ya. Ya betul. Bilang, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak. Ya betul. Eva. Luar biasa. Nah, jadi mau kemana ini teman-teman kita yang nyembah Yesus ini? Mau kemana? Siapa yang akan membela dia? Oke Bang, izin saya menanggapi penjelasan tadi bahwa Iya silakan. setelah mendengar penjelasan abang-abang semua tadi, bahwa artinya bahwa tuduhan-tuduhan bahwa selama ini saya mendengar tuduhan-tuduhan bahwa Paulus itu nabi palsu, pengajar sesat dan sebagainya itu dipatahkan dengan penjelasan barusan. Karena apa yang diajarkan Paulus itu benar menurut apa yang saya dengar tadi. Oke. Itu bagian sesatnya, Bang. Ya, jadi gini. Ini hanya berbicara perspektif ibadah, bukan perspektif kerasulan. Kalau kita berbicara mengenai ajaran Tuhan, itu beda lagi. Karena kenapa? Yesus sendiri mengatakan tidak setitik pun dari hukum Taurat itu akan batal sebelum langit dan bumi lenyap. Yang kedua, ketika kemudian diterangkan oleh Yesus bahwasanya dianya mengajarkan kepada Bani Israel bahwa dia adalah Rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Tapi kemudian hukum yang datang kepada Nabi Musa menjadi pusat konsentrasi pengajaran daripada Yesus itu kepada Bani Israel.
Akan tetapi ketika kemudian Paulus mengatakan dalam Ibrani 6 nomor 1 dan juga di Galatia 3 nomor 22 dan seterusnya, lalu juga dia menerangkan dalam Efesus 2 nomor 15, disitulah dia jadi penyesat. Karena dia mengatakan, gimana Ahi? Filipi 3 ayat 8. Betul, dia mengatakan bahwasanya hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kotoran, sampah. Bahwa Paulus itu sesat. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Pewarta 21, ya. Di situ kemudian Paulus ini justru bertobat dari mengajarkan hal-hal yang diberitakan kepada Kristen, yaitu jangan bersunat, makan apa saja yang kamu mau. Di situ kemudian ketika masuk kembali ke Yerusalem, ternyata Paulus kemudian bertobat dan Paulus kemudian ditahirkan. Itu yang perlu saudara pahami. Baca di dalam Kisah Para Pewarta 15 sampai dengan 26. Saya kira gitu teman-teman. Silakan Akhi Sugi ditambah atau saudara Ben Abraham, silakan. Oke Bang Suma, mendengar penjelasan terakhir ini lagi, tadi di awal dikata seakan-akan dia dipuji, kemudian yang kedua dia menjadi penyesat, kemudian terakhir dia bertobat. Jadi kesimpulannya nih, Paulus nih sebenarnya di apa nih? Penyesat, pewarta kebenaran, atau seorang pendosa yang bertobat ini Bang? Jadi gini, saudara, oke baik, dengarkan saya sedikit lagi ya. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seorang seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi apa yang diperhatikan Paulus di Kisah Para Rasul 21, 15 sampai 27, 26, itu hanya kepura-puraan saja. Tobatnya itu tobat palsu berdasarkan 1 Korintus 9 nomor 20 tadi. Nah, meskipun demikian, secelaka-celakanya Paulus, makanya Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius 23 nomor 15. Kau membuat orang yang mengikut agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Munafik tadi itu. Kepada orang yang menganut Taurat, dia berpura-pura supaya dia bisa memenangkan orang yang menganut Taurat. Kepada orang Yahudi, berpura-pura jadi orang Yahudi dan seterusnya. Itu munafik. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus seorang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus terbukti munafik. Engkau menyeberangi lautan. Paulus menyeberangi lautan. Engkau menjelajahi daratan. Paulus menjelajahi daratan. Engkau mentobatkan orang. Paulus mentobatkan orang untuk menjadi pengikut ajaranmu. Paulus mentobatkan orang menjadi pengikut ajaranmu. Setelah kau menjadikan dia menjadi pengikut ajaranmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Berarti pengikut Paulus orang neraka, dan pengikutmu yang orang neraka ini 2 kali lipat lebih jahat daripada engkau sendiri. Tengoklah Kristen yang barusan, sejahat-jahatnya Paulus tidak pernah menyembah dan mengibadahi dan menghambakan diri kepada Yesus. Sejahat-jahatnya Paulus, semunafik-munafiknya dia tidak pernah kemudian mengajarkan mengibadahi Yesus. Tapi Kristen, begitu dia pandai ngomong, punya anak keturunan, anaknya yang tidak tahu apa-apa diajarkan mengibadahi anaknya Maria. Begitu cucunya besar, anaknya diajak ke gereja. Untuk apa? Untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Mereka orang-orang Kristen ini 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Sekali lagi, sejahat-jahatnya Paulus, jahatnya cuma 1 kali. Tapi Kristen, sebaik-baiknya Kristen, jahatnya 2 kali
2 kali lipat daripada Paulus. Di mana tertulis? Matius 23 nomor 15. Dan Kristen tak bisa lolos dari sana. Kenapa? Di data nomor 36-nya Yesus mengatakan apa? Dan semua ini digenapi oleh angkatan ini. Berarti Paulus, karena seangkatan dengan Yesus. Dan yang orang Yerusalem satu-satunya yang terkenal, orang Yahudi satu-satunya yang terkenal ahli Taurat, satu-satunya yang terkenal sebagai tokoh dari Kristen, satu-satunya yang meninggalkan Yerusalem sampai ke Kiliki, sampai ke Antioquia, sampai kemudian ke Efesus, sampai ke Turki, sampai kemana-mana, nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut ajarannya, cuman dia. Kecuali orang Kristen mampu menunjukkan ada orang Parisi selain Paulus yang mendirikan sebuah sekte di luar Yahudi, mari kita takar siapa dia. Nah, sedangkan Paulus ini kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, tapi mampu memberikan 13 buku, bahkan ditengarai 14 buku untuk orang-orang di luar Yahudi, untuk menjadikan kemudian agama mereka itu berbeda dengan agama Yahudi. Di dalam Kisah Para Pewarta 24 nomor 5, orang-orang Yahudi teriak ketika melihat Paulus, inilah dia Paulus, seorang tokoh dari agama Kristen. Jelas itu. Berarti dialah yang dimaksud sebagai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk mengikuti ajarannya. Dan setelah dia bertobat mengikuti ajaran Paulus, Paulus menjadikannya orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Nah, apa endingnya? 30 detik. Ending daripada apa yang saya ucapkan ini, coba Anda lihat dan sadari dengan kepala dingin. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Endingnya ada di 22 dan 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat dengan namamu juga? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Yesus sudah mengklaim orang itu sebagai pembuat kejahatan, kira-kira orang itu kemana? Ke surga atau ke neraka? Kalau Yesus sendiri yang mengatakan, orang yang memanggil aku Tuhan, orang yang bermujizat pakai namaku, bermujizat mengusir setan pakai namaku, Yesus katakan mereka adalah pembuat kejahatan, maka pertanyaannya, adakah surga bagi pembuat kejahatan? Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah, tak ada kan? Jadi Paulus ini jahat, tapi Kristen 2 kali lebih jahat. Oleh karena itulah saya katakan, mana dalilnya? Paulus mengajarkan untuk mengibadahi Yesus. Tak akan pernah Anda temukan itu. Sampai kemudian ayam bisa pakai sepatu tentara, Anda tak akan pernah bisa menemukan. Gak ada. Gak ada itu. Karena itulah kemudian dihantam oleh Allah, dihantam oleh Bapa, dihantam juga oleh Yesus, dihantam juga oleh Paulus. Jadi apa yang bisa membuat saudara-saudara kita Kristen ini jauh dari ajaran Tuhan? Yaitu tadi, Al-Quran mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Dan itu sudah terang. Yesus katakan dalam Matius 24, di data nomor 15, bahwa apabila si pembinasa keji berdiri di tempat yang suci, yang kudus, sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nah, yang dinubuatkan Nabi Daniel ini adalah orang Yerusalem, orang yang aku Yahudi itu sendiri, yang menentang firman Elohim, lalu kemudian menghentikan kurban-kurban Elohim yang diajarkan kepada Bani Israel, lalu kemudian memutarbalikkan hukum Elohim. Coba, apa buktinya memutarbalikkan hukum Elohim? Orang Yahudi ajarkan Elohim, diajarkan oleh Elohim, dengan menjalankan hukum Taurat, orang Yahudi bisa mendapatkan hidup. Baca Ulangan 6, Ulangan 4.
Ajarlah kepada anakmu, anakmu, cucumu dan seterusnya. Pada saat dia baring, pada saat dia duduk, pada saat berdiri, pada saat dia berjalan dan seterusnya. Itu ajaran Tuhan kepada Bani Israel. Tapi Paulus mengatakan berbeda. Berbeda ajaran Paulus itu. Maka dialah yang disebut oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji. Ya, saya kira begitu dari saya teman-teman. Silakan ada guru saya yang mau menambahkan di sini, saya monitor. Izin menanggapi bisa Bang? Iya, nanti ditanggapi sama teman-teman kita. Silakan Bang, silakan. Soal ini tuduhan bahwa tuduhan kepada Paulus bahwa dia adalah nabi palsu itu, kan tadi abang saya kira berpatokannya pada Matius 23 ayat 13 abang ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang nomor 15 Bang. 23 nomor 15. 15, ya. Oke, kalau bahasa di Matius 25:13 ini kan dia menyebutkan bukan satu orang. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik dan seterusnya. Kan dia tidak menyebut tunggal di sini, Bang. Ini artinya kan banyak orang nih, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang munafik. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa ayat ini dipakai untuk menuduh satu orang? Kan jelas di sini. Oke, boleh saya jawab ya sebelum diambil alih oleh teman-teman kita. Gini, ketika kemudian tadi ada saya lontarkan pertanyaan, siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan? Kita tidak bisa kemudian menyebut siapapun itu. Nah, kita lihat Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus dengan mulutnya sendiri dalam Matius 3 nomor 6 nomor 7 dia adalah ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Di dalam Kisah Pewarta 23 nomor 6, juga Filipi 3 nomor 5, Paulus dengan tegas mengaku bahwa aku adalah orang Farisi. 2 terpenuhi. Yang ketiga, celakalah engkau wahai orang munafik. Tadi saya sudah membacakan 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, meskipun dia tidak termasuk kelahiran Yahudi. Kepada orang Taurat dia mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun dia tidak melakukan hukum Taurat. Berarti kan munafik, berbohong. Anda siapa? Saya Islam, tapi ternyata dia bukan Islam. Anda siapa? Saya penganut Al-Quran, tapi bukan penganut Al-Quran. Ngaku-ngaku, munafik dia, pembohong, pendusta. 3 hal sudah terpenuhi pada diri Paulus. Yang keempat, engkau menyeberangi lautan. Di dalam Kisah Pewarta 27 nomor 1, nomor 2 dan 20 dan seterusnya, Paulus jelas diceritakan oleh muridnya yaitu Lukas kalau Paulus ini menyeberangi lautan. Yang keempat, celakalah engkau menjelajahi daratan. Nah, kita lihat di dalam Kisah Pewarta 19 nomor 1, bagaimana Paulus kemudian ini menjelajahi daratan. Dari daratan yang satu ke daratan yang lain. Itu sudah berapa itu? Sudah 5 terpenuhi oleh Paulus. Yang keenam, engkau mentobatkan orang. Nyata di dalam Kisah Pewarta 17 nomor 16 nomor 34. Di situ Paulus kemudian mentobatkan Damaris dan Dionysius. Apalagi yang tidak dipenuhi oleh Paulus? Semuanya terpenuhi. 7 hal yang dikatakan oleh Paulus terpenuhi oleh Paulus. Nah, sekarang permasalahannya, kalau itu kemudian tidak dipenuhi oleh Paulus, lalu siapa orang Farisi? Siapa ahli Taurat? Siapa orang munafik?
yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar daripada Yerusalem. Adakah? Dan apa nama sektenya? Apa nama agamanya di luar Yahudi? Setahu saya, di luar Yahudi, agama pertama, aliran pertama yang mengatasnamakan Tuhannya Yahudi hanya Katolik. Sejauh saya belajar, tidak ada orang yang menghilangkan Yesus di luar Yahudi selain Katolik. Lalu muncul sekte-sekte turunannya ke bawah. Ketika kemudian Katolik dirasa sesat, muncul Protestan. Ketika Protestan ini dikatai bahwa sesat, muncul lagi yang lain. Ada lagi terakhir, muncul lagi yang lain. Setelah itu ada lagi yang lebih mendekati kepada Torah, yaitu Advent dan seterusnya. Padahal Advent ini pecahan dari sana, dari batang yang sama. Sementara Yesus mengatakan, dari buahnya kau lihat mereka. Jadi kalau buahnya sudah kacau, kata Yesus di dalam Matius itu ya, Matius 24 ya. Kok saya jadi lupa? Di situ dikatakan bahwasanya pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang. 15. Matius 7 akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Itu jelas itu. Nah, kalau saudara mengatakan itu umum, oke, umum, banyak orang, bukan cuma satu oknum. Kalau begitu, selain Paulus siapa lagi yang lain? Adakah? Kalau pertanyaannya adakah selain Paulus, ini saya tidak berani hanya. Siapa bang? Dari Yerusalem, mengaku ahli Taurat, mengaku orang Farisi, tapi nampaknya dia munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang di luar Yahudi, menjadi pengikutnya. Itu siapa? Selain Paulus, ada enggak? Markus tak ngaku ahli Taurat, orang Farisi. Lukas juga demikian. Penulis Matius juga kagak. Penulis Yohanes juga kagak. Hanya Paulus ini aja ya. Nah sekarang menurut Yahudi, Katolik ini kan yang tertua di antara semua orang yang mengatasnamakan pengikut Yesus, tapi faktanya pengikut Paulus. Kan yang tertua itu adalah Roma, Katolik. Nah, menurut Yahudi, agama Katolik ini bagian daripada ajaran para nabi, atau ajaran Katolik ini adalah bidat. Kalau Katolik aja disebut bidat oleh orang Yahudi, bagaimana yang lain? Katolik adalah sekte pertama di luar Yahudi yang membawa-bawa kitabnya Yahudi, yang membawa-bawa Tuhannya Yahudi, yang membawa-bawa nabinya Yahudi. Sekte di luar daripada Yahudi disebut Katolik. Boleh tidak Yahudi diakurkan, dibuat akur dengan Yahudi, praktis Yudaism? Boleh enggak orang Yahudi dan orang Katolik satu tempat ibadah? Boleh enggak? Tidak bisa. Tapi Katolik mengaku berasal dari Yahudi. Tapi Yahudi mengatakan Katolik ini adalah bidat. Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Maka pertanyaannya, siapa yang menyamar Yahudi? Yahudi tulen atau Katolik? Apa jadinya Katolik tanpa kitabnya orang Yahudi meskipun terjemahan? Kira-kira apa jadinya?
agama Katolik ini tanpa perjanjian lama kitabnya Yahudi? Cuplis. Jelas itu. Nah, oleh karena itulah saudaraku, ya sekali lagi kembali kepada tema, secuplis-cuplisnya Paulus, Kristen jauh lebih cuplis daripada Paulus. Karena Yesus mengatakan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Baca Filipi 3 nomor 5. Beliau dengan pedenya mengatakan beraliran Farisi dari keturunan Benyamin. Ya, saya tidak ngarang-ngarang, tapi kalau Anda kemudian bisa menunjukkan Paulus mengajarkan orang Kristen mengibadahi Yesus, berarti bukan kalian yang terkutuk, tetapi bukan hanya kalian yang terkutuk, tapi Paulus juga yang terkutuk, kan gitu. Tapi selama itu tidak bisa Anda tunjukkan, berarti betul Kristen 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Nah, sampai hari ini kandidat tunggal ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang di luar Yerusalem, kandidat tunggalnya hanya Paulus. Nanti kalau besok mau ditambahkan silakan, mungkin Pak Bom, mungkin si The King, ya wallahu alam, silakan aja Anda tambahkan. Saya kira begitu teman-teman sekalian, karena di tempat saya ini sedikit lagi. Ya, silakan. Jadi kalau kita lihat sejarah ya, ketika Rabi Gamaliel, ketika saat itu Paul dan para pengikutnya mengajar ke sinagog-sinagog, terus Rabi Gamaliel ini ada di Midrash ya, kalau teman-teman mau baca ya. Jadi Rabi Gamaliel melihat, loh ini kok ada Torah yang berbeda dengan Torah yang diajarkan oleh Musa. Maka saat itu Rabi Gamaliel menciptakan yang namanya Birkat Haminim. Jadi Birkat Haminim ini dibaca oleh teman-teman Judaism setiap dia tefilah. Salah satunya ada tertulis seperti ini: Veha nostrim veha minim karega yovedu. Veha nostrim itu artinya dan orang-orang Kristen, veha minim dan orang-orang bidat karega yovedu, maka dia akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Jadi kutukan ini dibaca oleh Yahudi setiap kali tefilah 3 kali sehari. Ini gara-gara Paulus mengajarkan Torah yang berbeda. Lanjut. Martin. Seram kali kan? Martin. Seram. Ngeri saya, merinding saya punya bulu kuduk. Lanjut. Saya tidak berani membantah karena saya tidak punya kapasitas yang seharusnya yang menjawab ini. Seharusnya dari 1.300 orang ini yang pakar dalam Katolik atau Kristen harus naik ini supaya bisa menjawab, supaya kami bisa mengerti begitu loh. Saya yakin di antara 1.300 orang ini ada Pak Bom di bawah. Suruh naiklah Pak Bom. Fandi, cari Pak Bom, Fandi. Takutnya nanti salah menjawab, saya dibully lagi nanti. Sebetulnya mudah saja, Martin. Cukup dengan ketulusan, membuka hati, mengkaji Bible dengan hati yang jujur. Insya Allah kamu akan menemukan petunjuk. Itu aja. Gimana Bro Martin? Kayaknya Pak Bro Martin terguncang nih. Enggak. Coba cari Pak Bom tadi. Kenapa sih Bom?
Gini aja loh, bro Chris. Iya, Bro, Pak. Iya, Anda iya, Pak. masih enjoy banget jadi Kristen gitu. Hmm, dalam pikiran saya gini, Bang. Hmm. Islam itu saya anggap agama itu saya anggap hanya sebuah nama. Kalau Islam menurut saya tidak ada masalah, jadi tidak perlu saya pertanyakan karena dia sudah menyembah satu Tuhan kan. Nah, sekarang kami juga sebenarnya menyembah satu Tuhan. Kemudian kami percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu turun menjadi manusia. Nah, itu yang harus kami pertanggungjawabkan karena pada dasarnya kita sama-sama sudah mempercayai Allah itu esa. Nah, ini kalau ini saya luruskan nih. Ini yang di sini pembengkokan nih. Izin bang, di mana bang dalil Allah turun menjadi manusia itu bang, kalau boleh tahu bang? Yang kami percaya, Bang, yang kami percaya. Nggak ada dasar dalilnya berarti bang? Wah, ada musik nih, Mas Ben. Gini loh bro, Mas Ben Di kafe dia. Ya. Bro Martin, Ya, ya. Allah itu sembahan umat Islam. Di Biblemu itu nggak ada kata Allah. LAI memakai itu, kemudian diterjemahkan salah, sampai ke telingamu, masuk ke hatimu, mengatakan sembahan umat Islam turun menjadi manusia. Ya udah minjam salah, artian salah, dipergunakan salah. Itu ya. Jadi ini kamu ini sebenarnya kasihan korban. Kami itu menganggap Anda itu korban, gitu. Sekali boleh saya ulang lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh umat Islam, pencipta alam semesta. Kemudian dipinjam oleh LAI disalahgunakan. Dijadikan doktrin bahwa Allah itu turun menjadi manusia, menjadi Yesus. Nah ini sudah nggak benar. Itu loh bro. Jadi harus kalau memang benar-benar mau mempergunakan kata Allah itu ya harus Anda memeluk Islam. Ya kalau enggak ya gantilah yang lain. Nama Tuhanmu yang kau sembahkan bukan Allah kalau Kristen itu. Paham sampai sini? Hanya persoalan kalau abang suruh saya mengganti nama lain untuk agama lain, berarti Allahnya sudah menjadi dua. Enggak, Allah itu tidak ada di Bible kamu, enggak ada. Enggak ada, yang ada itu Theos. Itu loh. Enggak ada. Ini persoalan nama, Bang ya. Nama dan makna dan peruntukannya. Kalau sudah mengambil salah, menerjemahkan salah, peruntukannya salah ya salah semua. Inilah yang masuk ke dalam kalbumu yang selama ini itu disebut doktrin. Akhirnya kau kemana-mana ya salah. Gini Bang, memangnya kalau di penggunaan kata Allah di dalam Bible kami itu memang maksudnya apa? Ya haram hukumnya. Karena memang di Kristen itu nggak mengenal Allah gitu loh. Tuhannya Kristen siapa coba? Saya tanya kau dulu kepada Anda. Tuhannya Kristen siapa yang disembah? Allah sang penguasa itu Bang. Nggak, ini loh. Tuhan yang disembah oleh orang Kristen siapa? Allah. Dari mana ada kata Allah di Bible? Nggak ada. Ada banyak di Alkitab Sabda.org. Itu terjemahan itu. Terjemahan yang gabrul. Itu terjemahan buat nipu-nipu. Itu terjemahannya nggak ada itu. Aslinya nggak ada. Originalnya nggak ada. Berarti kesimpulan Allah tidak boleh masuk ke Kristen. Ya nggak boleh. Kecuali lu memeluk Islam. Ya. Mohon izin Bang Handi. Iya, iya. Sebetulnya begini loh, ini pemahaman saya pribadi ya, mohon maaf jika ada salahnya dan bertentangan dengan guru-guru yang ada di sini. Sebetulnya umat Islam itu tidak melarang Kristen ini menggunakan nama Allah, Tuhannya umat Islam, tidak melarang. Gitu loh.
Silahkan digunakan nama Allah, tapi posisikan Allah itu sebagai Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang tiada duanya, yang tidak pernah menjadi manusia, yang tidak pernah dilahirkan oleh Bunda Maria. Gitu loh. Ya kalau dia pakai seperti itu berarti dia ya syahadat lah dia. Nah, itu kan intinya. Lanjut. Yang jadi masalah, Kristen ini menggunakan nama Allah, lalu maknanya disungsang-sungsang. Jangan ada padamu Allah-Allah lain. Loh, Allah itu satu-satunya pencipta segala sesuatu. Di dalam kitabnya orang Kristen, Allah itu jadi banyak. Ada Allah Israel, ada Allah di luar Israel. Kan Gabrul itu namanya. Silahkan gunakan nama Allah, tapi posisikanlah Allah itu sebagaimana Kristen Arab memposisikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, dan satu-satunya nama pencipta langit dan bumi. Allah ismudzat al-wajibul wujud. Itu di kamus Al-Munjid seperti itu. Kalau di Kristen-Kristen Indonesia ini melenceng dari tata bahasa KBBI, melenceng dari bahasa Yunani, melenceng dari kamus bahasa Arab, serba melenceng, gitu loh. Lanjut. Izin ya, saya tergelitik dengan klaim yang mengatakan Allah datang sebagai manusia. Padahal kalau kita buka ya di Tanakh atau Perjanjian Lama itu jelas banyak lo Israel bukan anak manusia, bahkan di Hosea juga disebabkan sebab aku adalah Elohim bukan manusia, itu jelas. Terus tiba-tiba ada sebuah dogma yang itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi, tidak pernah diajarkan di dalam Torah, Nevi'im maupun Ketuvim, bahwasanya Allah datang sebagai manusia untuk mati menebus dosa. Saya bingung, ini ajaran dapat dari mana? Lebih bingung lagi, Anda ngaku Katolik tapi pemahamannya Oneness. Ini saya lebih pusing lagi nih. Tolong dijelasin, itu dapat pemahaman dari mana itu? Ya nggak ngerti lah dia, Bang. Dia kan belajar. Kita ajarin aja dia. Ini Bang, kalau Bang Ben dari Katolik juga? Muslim dia, Bang. Bang Ben Muslim, tapi lama ngekos di Israel lama, Bang Ben. Dia dulu kesana itu hampir 6 tahun, 2 bulan, 2 hari, kurang 2 menit. Dia mau mengut sisa-sisa itu peluru jadi besi tua. Iya, pengusaha besi tua di sana dia. Jadi gini bro, Kristen itu ya pada dasarnya adalah bahasa originalnya Yunani. Yunani ini sebelum ada Yesus ada ajarannya disebut ajaran pagan, penyembah berhala. Ada dewa-dewa, Zeus dan seterusnya. Masuk ke Indonesia supaya mudah diterima oleh umat Islam. Ajaran pagan ini dibungkuslah dengan keislam-islaman. Istilah Islam dicomot-comot semua, disalahgunakan agar ya yang dibawa oleh Belanda ini laku. Nah, itulah yang kau ambil sekarang. Inilah nilai jualnya masuk ke dalam dirimu. Nah, ini kita mau luruskan. Betul kata Pak Alayubi, boleh kau pakai, tapi semestinya. Tapi begini juga Bang, kalau mereka pakai semestinya ya sekarang itulah yang disebut mualaf. Mualaf dia, kembali ke Islam dia. Kalau mempergunakan istilah Islam sebagaimana mestinya, itu nggak mungkin kalau masih dia Kristen pemakan babi, nggak mungkin. Itu loh. Nah ini mereka ini udah makan babi, tidak disunat, memakai istilah Al-Quran disalahgunakan. Artinya nggak bisa digabung gitu loh. Ya. Artinya kalau LAI memposisikan Allah itu sebagaimana mestinya, LAI mu'alaf gitu Bang Hadi maksudnya. Iya, nggak ada Kristen di Indonesia. Nggak ada Kristen di Indonesia dong. Nggak ada Kristen di Indonesia kalau mereka semua mempergunakan istilah Islam yang ada di terjemahan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ya Kristen nggak ada di Indonesia. Gitu loh. Nah supaya mereka laku ya mereka dibungkus ke Islam-Islaman, ke Yahudi-Yahudian. Tapi di dalamnya adalah ajaran bukan ajaran para nabi. Itu loh bro Martin, mudah-mudahan paham nih gitu ya. Jadi tidak ada
ajaran para nabi itu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan pencipta alam semesta itu turun menjadi manusia. Ajaran ini adalah ajaran pagan dewa Romawi, Zeus, dewa turun menjadi manusia, ini ada. Ajaran para nabi nggak ada itu. Halo. Diam dulu kau Nathan. Diam dulu ya. Diam dulu. Pakai adab kalau masuk, santai dengerin dulu. Orang lagi ngomong tuh. Gitu loh, Bro Martin. Paham kira-kira sampai sini, Bro Martin? Paham. Ya kami itu maunya anak kalau Kristen jadilah Kristen benar-benar Kristen. Tuhan kamu siapa? Jelas. Alkitab ya ganti Bible. Alkitab sama Bible itu beda arti. Alkitab itu al satu, kitab satu buku. Kalau Bible itu kan kumpulan buku-buku. Beda arti. Nah LAI pakai disalah arti. Anehnya lagi ini LAI disalah artikan kemudian diajarkan. Udah salah arti diajarkan dengan berbagai macam penafsiran bertubi-tubi. Kita itu mempergunakan kata Allah karena dari dulu Kristen Arab sudah pakai kata Allah. Ngapain kalau ke Arab-Araban? Apa hubungannya Kristen dengan Arab coba? Apa hubungannya Kristen dengan Arab? Kristen nggak lahir di Arab, Kristen lahir di Antioquia pertama kali disebut Kristen. Kemudian dikonsilikan di Roma. Kemudian dibawa oleh Belanda masuk Indonesia. Nggak ada hubungannya dengan Arab Kristen itu. Kalaupun ada Kristen di Arab, itu pun bahasa Arab itu terjemahan dari original teks. Itu juga di sana banyak salah makna. Kalau Kristen Arab pinter gitu ya, memakai Yohanes 1 menerjemahkan, ya bukan Allah juga terjemahannya di Yohanes 1 itu. Mestinya di sana itu ilah. Jangan Allah dong. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Salah. Pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan theos, logos itu adalah theos. Kalau diarabkan ya pada mulanya itu ya, itu artinya firman itu adalah ilah, bukan Allah. Ilah itu Tuhan, Allah itu nama, Tuhan itu nama ilah itu, gitu loh. Nah inilah LAI membuat orang bego seluruh Nusantara yang masih pakai LAI, gitu loh. Kalau dikasih tahu jangan ngeyel. Tuh, jangan ngeyel kalau dikasih tahu. Terima legowo. Kami ingin tuh ya, Anda ya, Bible yang dibawa oleh Belanda, ya, tampilkan apa adanya. Jangan dibungkus-bungkus ke Islam-Islaman. Hilangkan aja semuanya gitu loh. Biar jelas gitu loh. Nah, kita tes laku apa gagak tuh. Nah, kalau mau totalitas kalian, totalitas pergunakan istilah Islam sebagaimana peruntukannya. Nggak boleh mendua, pakai disalahgunakan. Ini namanya gabrul, ini namanya mencari musuh, gitu loh. Paham sampai sini deh Martin? Izin nambahin ya. Jadi maksudnya gini, kata Allah atau Allah yang umat Islam sebut ya, itu ada proper name ya, bukan generic name. Maka peruntukannya harus untuk proper name juga. Tapi kalau dialai kan jelas, misalnya ini saya ambil satu contoh ayat lah di Mazmur 82 nomor 1 nih, di Tehillim nih. Di situ dikatakan bahwasanya Allah berdiri pada sidang di antara para Allah. Coba gimana coba? Ada berapa Allah itu? Bingung kan kita, yang mana yang Allah? Banyak. Nah, ini yang dipermasalahkan di sini. Bagaimana peruntukan kata Allah atau Allah ini sesuai dengan peruntukannya. Kalau kita lihat di Bible Arabik juga, mereka juga menyesuaikan dengan peruntukannya. Tidak pernah kata ilah diganti menjadi Allah gitu. Karena ini loh, LAI ini berhasil membodohi orang banyak. Allah itu bukan nama, Allah itu adalah sebutan. Jadi mereka berkata begini, Allah kita adalah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Salah penempatan dia. Makanya betul kata Pak Alyubi tadi, jangan ada padamu Allah lain. Kan Bukan Allah Bang Handi, Allah. Ya, Ejaannya saja sudah salah. Ejaan sesuai KBBI ALLAH kalau dilafalkan dengan baik dan benar seharusnya kan Allah. Orang Kristen nyebutnya apa? Allah.
Alah, apa itu tidak sesuai dengan KBBI? Makanya jangan heran jika ada pendeta senior, pendeta Yakub Sulistyo mengatakan, umat Kristen ini menjadikan Tuhannya seperti siluman katanya. Loh, kok ada Iya, Tuhan karena seperti kalau siluman? kata Allah, pendek ya, Allah dalam bahasa Ibrani itu artinya sumpah serapah. Iyalah, L-nya 1. Nggak tebal ya. Alah, itu sumpah serapah tuh. Kalau L-nya 2 seharusnya kan mantul Bang Hendi. A-L-L-A-H. Allah. Terus Seharusnya kan izin ini, mantul. ada teman Kristen di bawah yang bilang bahwasanya Kristen itu lebih dulu daripada Islam. Oke, Islam secara kelembagaan memang baru ada pada saat kenabian Muhammad ya. Tapi Kristen Arab sekalipun tidak pernah menggunakan kata Allah sebelum adanya Islam. Bukan gitu jawabannya kalau dia mengatakan gitu. Kalau Iya. Kristen duluan, terus kenapa kamu nyolong istilah Islam yang belakangan Iya, datang? makanya. Gitu aja jawabannya. Jadi pertama kali Bible Arabik itu yang menggunakan kata Allah. Ini Bible Arabik tertua itu 867 Masehi ya. Namanya Alkitabul Al-Muqaddas ya. Yang disusun oleh yang namanya Bishop dari Saint Catherine yaitu Bishar Ibnu Ashir itu 867 Masehi. Baru ada kata Allah masuk. Sebelumnya Kristen Arab menggunakan apa? Dia menggunakan Aramaik Peshitta. Dalam Aramaik nggak ada kata Allah. Yang ada kata Alohu. Itu kalau- untuk Aramaik itu- Timur ya. itu kalau Alohu itu kalau padanannya dalam bahasa Arab bukan Allah tapi ilah. Jadi harus dipahami ya, tidak ada satupun naskah, kodek atau manuskrip kekristenan yang sebelum kedatangan Islam itu menggunakan redaksi Allah atau Allah. Jadi itu digunakan baru masuk tahun 867 Masehi, artinya hampir 300 tahun setelah datangnya Islam. Catat. Itu kalau berisik Mas Ben. Itu jawabannya Mas Ben tepat bagi orang yang ingin mempelajari sejarah, yang ngerti original teks. Itu jawabannya seperti itu. Tapi kalau yang nggak berul ya kita jawab begini aja. Kalau memang Anda duluan, ya is okay. Tapi kenapa Anda nyontek yang belakangan gitu loh? Kan kucluk, cuplis gitu loh. Anda duluan, tapi memakai istilah yang ada di dalam Al-Quran. Yang provokator di sini siapa coba? Udah duluan katanya. Ya tiba-tiba nyontek yang belakangan. Gimana ceritanya tuh? Siapa yang kucluk, yang cuplis tuh? Mestinya kalau Anda duluan punya harga diri dong, jati diri dong, Anda duluan gitu loh. Kenapa nggak pakai istilah-istilah Romawi? Kenapa nggak mau pakai Greek Yunani gitu loh? Jadi Coba ada dua Bang Andi. jawaban ya, ada dua Dites, Bang jawaban di Andi. sana. Bang Andi dites. Coba Bang Martin. Iya ya bang. Halo, monitor ya. Apakah kamu yakin bahwasanya Yesus itu adalah Allah? Dia sebagai anak. Bukan Allah. Sifat-sifat Allah melekat pada dia bang. Dia tuh manusia. Kemudian sifat-sifat Allah itu melekat pada Yesus itu. Maksudnya tadi- Sifat-sifat Allah melekat pada diri Yesus. Maksudnya seperti apa? ya kemampuannya untuk membangkitkan orang mati dan mujizat-mujizat lainnya. Oh, begitu. Dan dari Jadi, kisah Kalau jadi begini banyak Tuhan nih. Nabi Musa juga bisa. lanjut. pada saat Yesus mengatakan nih kan pada saat Yesus berkata itu, ya berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku gitu kan. Nah, pada saat berkata seperti itu, bukankah sifat-sifat Allah ada di dalam diri Yesus? betul bang. Nah, pertanyaannya, apakah Allah juga tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Bisa bang, bisa. Kenapa? Kalau bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri, kenapa lisan Yesus melafalkan kata-kata seperti itu? Artinya Kristen lebih pintar daripada Yesus.
Karena apa? Allah punya tujuan dengan mengirim Yesus ke bumi untuk kemudian dia disiksa, dibunuh. Enggak ke sana. Bukankah pada saat Yesus mengatakan hal yang seperti itu, sifat-sifat Allah ada di dalam diri Yesus? Betul kan? Betul kan? Atau sifat-sifat Allah itu keluar dulu dari diri Yesus pada saat berkata seperti itu? Atau seperti apa pemahaman kamu coba? Bentar, pokoknya ada telepon bunyi getar. Sebentar. Coba abang bisa ulangi lagi sekali pertanyaannya. Pada saat Yesus ada di muka bumi ini, itu kan sifat-sifat Allah ada di dalam diri Yesus. Seperti kamu. Seperti yang kamu ucapkan tadi. Betul kan? Iya. Nah, pada saat Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, pada saat itu apakah sifat Allah ada di dalam diri Yesus? Yesus ini kan sebagai media untuk Allah itu menunjukkan kebesarannya, Bang. Saya nggak tanya itu. Ya, sifat-sifat Allah yang manusia lihat, itu melalui apa yang dikerjakan oleh Yesus atas perintah Allah tadi. Kamu nggak paham nih. Kamu tadi bilang sifat Allah itu ada di dalam diri Yesus. Pertanyaan saya adalah, pada saat Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah sifat-sifat Allah itu masih ada di dalam diri Yesus? Maksudnya gini, Bang. Ketika Yesus membuat mujizat atau mengajarkan ke ajaran-ajaran yang didengarkan oleh Allah, itu artinya bahwa sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, Pengampun dan sebagainya itu ditampilkan oleh Yesus yang dilihat oleh banyak orang, gitu maksudnya sifat-sifat Allah. Oh, gitu. Artinya menurut kamu, menurut pemahaman kamu, sifat Tuhan yang ada di dalam diri Yesus itu ada kalanya on, ada kalanya off, gitu. Maksudnya, Bang? Kalau lagi berbuat mukjizat, sifat Tuhannya on. Kalau lagi mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, sifat Tuhannya off, gitu. Dia mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Itu kan dia sedang menjelaskan ke orang yang sedang bersama dia itu bahwa semua yang dia buat itu adalah atas perintah dari Allah. Itu kan dia sedang terus pusing loh ya udah. Terus kembali ke pertanyaanku tadi, pada saat mengatakan seperti itu, apakah sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam diri Yesus masih melekat di dalam diri Yesus? Masih atau keluar dulu? Kalau sifat Tuhan ya pasti melekat di dalam diri. Pasti melekat. Artinya Tuhan yang mengutus Yesus itu juga tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Gitu kesimpulannya. Betul? Tidak seperti itu. Oh, tidak seperti itu. Lanjut Bang Hamdi. Pusing kan lo. Martin, waktu Yesus baru mujizat, Yesus manusia atau dia Tuhan? Dia manusia dan Tuhan masuk ke dalam, Tuhan bersama dengan dia untuk menunjukkan kebesaran Allah itu kepada manusia. Jadi Yesus waktu baru mujizat, manusia kemasukan Tuhan. Kita tidak bisa pakai kemasukan lah, Bang. Ya, terus bagaimana? Diulang nih. Biar jelas nih bahasanya nih. Waktu Yesus bermukjizat, Yesus manusia atau Yesus kemasukan Tuhan atau seperti apa? Silakan.
Karena kebesar kuasa Allah ini kita tidak bisa pakai kemasukan atau kerasukan begitu Bang. Karena Nah, dengan terus? caranya sendiri, dengan caranya Iya. sendiri. Nah, waktu Yesus bermujizat, dia manusia atau dia Tuhan? Ya manusia. Manusia. Berarti manusia itu apakah Tuhan atau bukan? Pertanyaan yang sebentar, saya jangan salah jawab dan saya Ya, coba pikir. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Coba jawab dulu. Pikir dulu. karena di dalam Katolik itu Yesus manusia betul. Ya, berarti apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Begini Bang, Nah, ini mudah loh ya. Jangan sampai Anda menyembah manusia nih. Nah, ini ya, lo jawab jujur. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Coba jawab. Yesus itu manusia. Berarti manusia bukan Tuhan. Sebentar ada telepon Bang. Bunyi. Waduh, bahaya ini telepon ini. Angkat dulu mungkin Dari siapa itu? Call the friend. kalau dugaan saya si Pak Bom nelpon itu. Ini bom yang telepon itu. Iya. Bukan kakak. Oh, kakak. Abang tidak dengar apa suara getar di situ. Ya dengar. Ya udah ditutup dulu aja ya. Kembali ya. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Coba jawab. Waduh, nerima telepon dia. Kalau kita jelaskan Si bahwa Bom itu kayaknya tuh, Bang. Si Bom kalau kita jelaskan bahwa Yesus Masya mujizat itu diberi kekuatan dari Tuhan, bukan sifat Tuhan yang masuk, tapi diberi kekuatan. Buktinya kan dia bersyukur kepada Tuhan. Gitu. Tapi kalau dijelaskan di sana panjang jadinya. Langsung aja buktikan apakah manusia Yesus adalah Tuhan, itu aja udah. Jangan sampai dia menuangkan manusianya Nana. Kan gitu aja. Ya kasihan karena bukan ajaran para nabi itu manusia. Oke itu. gini Bang. Ya coba. Pertanyaannya diulang. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Coba jelaskan. Bukan. Bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus manusia 100% manusia kalau yang kami imani. Ya, berarti 100% manusia Yesus, dia bukan Tuhan, betul? Iya betul. Berarti tidak boleh menuhankan Yesus, betul? Menuhankan Yesus ini bukan kami menuhankan manusianya, tetapi karena Ya, Yesus kan manusia. iya betul. Tapi kami secara sadar bahwa tidak menuhankan fisik dagingnya, tetapi karena pekerjaan yang dia lakukan Allah tunjukkan lewat Yesus. Ntar dulu. Kalau Yesus ini manusia, dia punya daging. Iya. Ya mestinya nggak dituangkan dong, betul? Iya, kami tidak menuhankan dagingnya. Nah, Ada yang kelewat Bang Andi, ada yang kelewat. Apa tuh? Tanpa daging, maka anak Maria bukan Yesus namanya, tanpa daging. Artinya daging ini adalah peran sentral di dalam nama Yesus, gitu loh. Lanjut. Nah sekarang gini, manusia Yesus ini menurut kamu dia bertuhan nggak? Manusia loh Yesus itu, apakah dia bertuhan? Atau Dia punya Tuhan Bapa itu Allah. Kalau Oke. dalam bahasa kitab kami Allah tadi. jadi Yesus ini bertuhan. Betul Bang. Bertuhan. Berarti kalau dia bertuhan, dia bukan Dia bukan Tuhan. Nah, pinter, tepuk tangan. Oke. Ini Bang. Sekarang bagaimana caranya kita mengenal Allah itu kalau tidak ada Yesus? Semua para nabi itu turun ke muka bumi mengajarkan kepada kaumnya bahwa inilah sang pencipta. Yesus selalu berteriak, Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Eha. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa. Markus 12:29, hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Aku Yesus adalah utusan Tuhan. Jadi semua para nabi itu diutus ke muka bumi untuk mengajari kaumnya, untuk mengajari manusia bahwa Tuhan itu adalah yang mengutus aku dan yang disembah adalah yang mengutus aku. Bukan aku yang Tuhan, kata para nabi itu, termasuk ajaran Yesus. Begitu. Iya Bang, hanya soalnya kami tidak akan pernah mengenal Tuhan itu kalau Yesusnya tidak ada.
Berarti kalau begitu Nabi Musa tidak mengenal Tuhan karena waktu itu Yesus belum ada. Karena belum sempurna. Enggak, ntar dulu, jangan sempurnanya dulu. Kalau hanya Yesus satu-satunya memperkenalkan Tuhan, bagaimana Adam, Nuh, Daud, Ishak, Yakob, dan bagaimana nasibnya Bunda Maria waktu dia hidup? Bunda Maria belum ada Yesus. Berarti Bunda Maria tidak mengenal Tuhan, betul? Betul. Mengenal, tapi Siapa yang ngasih tahu belum ada Yesus? apa itu bang? Maksudnya Siapa yang ngasih tahu Siapa yang ngasih tahu Bunda Maria kalau ada Tuhan, sedangkan Yesus belum nongol? Siapa yang ngasih tahu? ya nabi-nabi sebelumnya. Ya berarti bukan Yesus saja yang memperkenalkan Tuhan. Gini, kalau logikanya gini. Coba berlogika. Kalau nabi sebelumnya sudah mengajarkan secara sempurna, berarti tidak perlu ada lagi nabi selanjutnya. Nabi itu sempurna di zamannya untuk kaumnya. Mana ada nabi mengajarkan tidak sempurna di kaumnya? Gitu loh, sempurna semua ajaran para nabi itu. Karena memang udah seperti itu kemampuan kaumnya, sempurna. Mana ada ajaran nabi cacat? Gini bang. Mana ada ajaran nabi kurang? Karena bunyi ayat di Alkitab baik di Al-Quran itu bahwa Nabi Isa atau Yesus ini turun dikirim oleh Allah itu mau menunjukkan kebesarannya kepada seluruh alam dan sebagai rahmat dari kami, begitu bahasanya kalau di Al-Quran. Ya rahmatan lil alamin untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk Nabi Isa itu rahmat buat Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Ya bahasanya di Al-Quran kan bagi seluruh alam, bukan untuk Israel. Gak ada Nabi Isa untuk seluruh alam, untuk Bani Israel. Coba sekarang kita alamin kalau Isa itu. kita buka ayatnya saja bang, biar saya jangan dituduh. Ya silakan buka. Mana ada Nabi Isa untuk seluruh alam, untuk Bani Israel kok. Ya Bani Israel. Sebentar bang ya. Lu jangan persulit dirimu Martin, nanti kau kena lagi di sini. Yang mudah-mudah aja dulu. Karena nggak mungkin ada yang kau maksud. Kembali yang mudah-mudah aja dulu, yang sederhana aja dulu. Kita mau buktikan dulu ini antara. Kalau kau udah sadar bahwa Yesus itu manusia, ya sudah, jangan dituhankan lagi. Itu aja dulu basicnya coy. Gimana sekarang kita putuskan, Yesus Tuhan atau manusia? Mungkin dikit ya. Kami Jadi manusia, tadi kan Bang. alasannya dituhankan karena dia melakukan mukjizat-mukjizat pekerjaan Tuhan. Coba baca di KPR pasal 2 nomor 22. Di situ jelas bahwasanya Allah yang melakukan mukjizat dan Yesus hanya sebagai perantara mukjizat. Jadi yang bermukjizat siapa? Allah atau Yesus? Para nabi juga seperti itu. Elia juga bermukjizat. Dia bisa membangkitkan orang mati. Elisa juga. Kapan mau dituhankan juga ini Elia? Udah dijawab tadi. Tadi udah dijawab waktu Yesus bermujizat dia manusia. Udah dijawab tadi. Dia udah diakui. Terus Udah diakui jadi tadi. Tuhannya kapan? Nah itu dia yang mau dikejar. Kan memang di Kristen Dipermudah bang, dipermudah. Ini anak kan belum ngerti kemana-mana. Nah sekarang diputuskan nih, Yesus manusia atau Tuhan? Kita putuskan dulu. memang dari dulu Kristen itu Katolik mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Manusia. Dari Kalau dulu, begitu, bukan sekarang. Kalau Yesus itu manusia, apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Kami mengenal Allah lewat Yesus. Saya nggak nanya itu. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. Dia manusia tetapi gini bang. Ya, jangan dikasih tetapi dong. Kami tidak akan Jangan sampai percaya bahwa jangan sampai kau lebih pintar daripada Yesus. Diulang dulu. Jangan kasih tapi. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. Oke, dia manusia. Kalau dia tidak ada kami ateis gitu. Oke. Berarti Yesus adalah manusia, dia bukan Tuhan, betul? Oke lah, saya ikut. Oke, Memang oke. kalau dia katakan dia manusia, betul. Kami Oke. kita Oke, kalau begitu Pak Martin, siapakah nama Tuhanmu? A Bapa, B Yesus, C Roh Kudus, D semuanya benar. Nama Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Oke. Berarti bukan Yesus, betul? Yesus adalah kita bisa katakan bahwa Allah yang kelihatan. Mulailah ngaco kamu ini. Waduh, Kok jadi ngaco lagi?
Itu kan itu pasti kalau diterjemahkan secara logika tidak masuk akal, Mas. Jangan ngaco lagi, bro. Pakailah akalmu sedikit. Pakailah, keluarkanlah doktrinmu, bro. Kamu itu udah mulai lu pinter. Janganlah Itu pakai di mana, doktrin. Bang? Dalilnya dia Allah yang kelihatan itu, Bang. Begini, Tadi Bang. udah mau sembuh kumat lagi. Gini, kita percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi ini tidak ada seorang pun manusia yang pernah melihatnya, gitu kan? Iya. Itu baik di Islam dan Katolik percaya itu dikunci dulu bahwa Ya, Allah terus sang Pencipta dalil langit. dia adalah Allah yang kelihatan itu di mana, Bang? Kalau boleh tahu, Bang. Gini, sekarang Allah ini mengutus Yesus. Ini kalau sudah pakai kata mengutus berarti sudah jelas bahwa Yesus bukan Allah nih. Kalau sudah saya sebut kata mengutus. Ya, logikanya gitu. Gitu. Sekarang Allah mengutus Yesus ini untuk menunjukkan kebesaran si Allah yang tidak kelihatan tadi. Yang kita tahu dia tidak di mana posisinya, bentuknya seperti apa. Dia mau menunjukkan ke umat manusia seluruh dunia bahwa Allah itu benar-benar ada. Ben. Lah, bukannya para nabi juga melakukan hal yang sama? Tadi udah saya jelaskan itu kok balik. Juga nanti. Udah dibahas tadi itu kok balik lagi. Aduh. Tidak sempurna, Bang. Kalau menurut saya tidak sempurna yang sebelum-sebelumnya. Set, ajaran para nabi tidak sempurna di zamannya. Waduh. Bukan maksudnya seperti itu. Kita lihat dari proses kelahirannya saja sudah sangat jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya, dari proses kelahirannya. Terus Langsung aja jangan ini mau maghrib ya. Saya mau nanya kau, bro. Tuhan yang kau sembah itu sama nggak Tuhan yang disembah Bunda Maria? sama. Siapa? Ya Allah Bapa tadi. Bukan Yesus. Yesus setelah dia dewasa dia Ada. Diulang ya. Apakah sembahan kamu sama dengan sembahan Bunda Maria? A sama B tidak? sama, Bang, sama. Sama. Siapakah sembahan Bunda Maria? Siapakah sembahan kamu? Allah Bapa. Allah Bapa. Berarti Yesus tidak disembah, betul? Yesus tidak disembah waktu dia bayi. Sekarang disembah atau tidak? Yang kami sembah itu bukan fisiknya. Saya nggak nanya fisik, basic. Yesus itu fisiknya ada nggak? Mungkin Yesus anak roh saja, masa roh berjalan? Nggak mungkin lah Bunda Maria menyusui roh. Gini, Bang, kalau Abang menuduh saya menyembah Yesus belum pernah saya lihat. Bagaimana saya menyembah dia? Nah, berarti sembahan kamu siapa? Yang tidak kelihatan, Siapa itu? Allah. Oke, Tetapi terus posisi Yesus sebagai apa? kalau berdasarkan Alkitab, dia diangkat ke surga dan diberi kuasa oleh Allah. Ya, sebagai apa di surga dia, posisinya apa? Di surga dia sekarang sebagai apa? Ya, Anda tahu kalau maksudnya di penjelasan di Alkitab itu bahwa dia diangkat ke surga dan diberi kuasa. Ya, oke. Sekarang di surga ada Bapa, ada Yesus. Yang mana yang kau sembah? Dua-duanya, Pak. Biar cepat nih. Saya nggak suka muter-muter. Yang manakah yang kau sembah? Ada Bapa, ada Yesus. Ada dua di sana. Yang mana yang kau sembah? Oke. Sekarang gini. Jangan sekarang, pilih langsung waktu. Saya ulang ya. Tinggal A atau B. Yang manakah yang kau sembah di surga? A Bapa, B Yesus. Oke, bahasa di Alkitabnya kan bahwa Yesus diangkat ke surga dan duduk di sebelah. Saya nggak. Iya, udah duduk di sebelah kanan dia. Ada Bapak berdua sama Yesus di sana. Nah, satu Maria, Bapak bukan anaknya Maria. Ada dua sosok di sana. Yang manakah yang kau sembah? A Bapak, B Yesus anaknya Maria. Yang mana? Nah, persoalan sekarang setelah Yesus duduk. Kenapa kau cari persoalan? Gini, Bang, gitu. Dengerin, jangan cari persoalan, jangan nyari masalah. Dengarkan Ini baik-baik. kan saya mau jawab berdasarkan ayat Alkitab, bukan menjadi persoalan. Nggak, tinggal pilih, kan ini udah jelas. Dengerin baik-baik. Ini Yesus anaknya Maria duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya di surga itu ada Bapa, ada Yesus anaknya Maria. Sekarang pertanyaannya, yang mana yang kau sembah? A Bapa,
B. Yesus anaknya Maria, atau tambahin C keduanya, yang mana? Oke. Kami tidak mengatakan bahwa Allah Bapa itu fisiknya sama seperti Yesus dan duduk. Siapa yang ngomong kayak begitu? Diulang lagi. Diulang. Makanya kalau orang ngomong dengerin ya. Yesus sekarang anak Maria sudah ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Pertanyaannya, yang manakah yang kau sembah? A. Bapa, B. Yesus anaknya Maria, C. keduanya. Silakan dipilih. Ya, C Pak. C karena Pak. kami menganggapnya mereka satu. Jadi mau menyembah Yesus atau menyembah Allah sama saja. Ya berarti kau jawab C. Tuhanmu ada dua, sembahmu dua. Anda Salah. Nah, gimana, Kalau gimana, dua gimana? salah. Yang betul 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Anak, yakni anaknya Bunda Maria, dan juga Roh Kudus. Ditambah lagi, salah itu kalau 2, 3 Oh, yang betul. 3. kan satu saja, kan dia sudah diberi kuasa. Sedangkan Berarti- yang duduk di sebelah kanan itu kan tidak kelihatan. Jadi kita Oh berarti nggak dianggap itu, Bapak yang tidak kelihatan nggak dianggap. ya itu kan kemahabesaran dia. Jadi dia punya rencana lain. Karena kita tidak bisa. Oh dia punya rencana lain. Ya. Jadi Yesus lah yang kau sembah, anaknya Maria ini. Bapak tidak, karena dia punya rencana lain, betul? Gini bang, Tadi ngomong gitu. Bapak tidak disembah, dengerin. Bapak tidak disembah karena dia punya rencana lain. Dan kuasanya sudah diberikan kepada anak Maria. Jadi Bapak ini sudah tidak kerja lagi. Yang kau sembah adalah Yesus anaknya Maria. Betul apa betul? gini. Begini lagi. Coba abang pengertian menurut abang kalau Yesus diberikan kuasa itu kira-kira kalau menurut abang seperti apa? Ya diberikan kuasa berarti dia tidak bisa berkuasa kalau nggak diberi. Ada yang memberi. Izin Kan dia Ya, dia diberi, Bang Bang. Edi. Artinya dia Jadi sudah karena dia diberi kuasa, lantas dia dipertuhankan ya. Kita lihat Lukas 4 nomor 6. Di situ iblis juga diberi kuasa. Seluruh kuasa Bapa diberikan pada iblis. Bahkan seluruh kemuliaan Bapa diberikan pada iblis. Pertanyaannya kapan iblis mau dilantik juga jadi Tuhan, Bang? diberikan kuasa di mana tuh bang? Di surga. Buka Lukas 4 nomor 6. Aduh, udah mau dijawab tadi terakhir lo itu lo. Wah, mau maghrib ini lo. Ini lo Martin, ulang ya. Yang manakah yang kau sembah? Yang manakah yang kau sembah? Yang manakah yang kau sembah? A. Bapa yang tidak kelihatan. B. Yesus anaknya Maria. C. Roh Kudus yang tidak kelihatan. D. Semuanya benar. Yang mana yang kau sembah? Semuanya benar. Berarti Tuhanmu 3. Sembahmu 3. Udah cukup. Ngomong dong dari tadi kalau sembahmu 3. Selesai host. Itu aja kok repot. Begitu aja diskusi sama anak kayak gini. Ya kan memang 3 Bang Handi, dan itu didukung oleh dalil 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa yang tidak pernah menjadi manusia, yaitu Putra yang mana firman yang menjadi manusia, yaitu Roh Kudus. 3, memang 3. Dan diperkuat lagi di Matius 3 nomor 16 dan 17. Pada saat Yesus dibaptis, kemudian ada roh yang berupa burung merpati, lalu kemudian ada suara yang terdengar dari sorga dan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi clear 3 Tuhan. Jadi tidak salah kita kalau mengatakan Kristen itu menyembah anaknya Maria. Karena Anda sudah mengakui itu. Belum. Bang Al Ayub, berarti abang percaya apa ayat itu bahwa kepadanya aku berkenan tadi? Inilah. Bukan percaya ini, Ini katamu. bukan masalah percaya atau tidak percaya. Kalau diskusi itu harus berlandaskan dalil, itu yang saya maksud. Bukan masalah percaya atau tidak percaya. Saya ngomong itu kan harus didasari dalil. Itu maksud saya. Gini bang, karena saya secara diam-diam juga mencari istilahnya penguat lah dari Al-Quran tentang, saya mencari tahu tentang
Nabi Isa ini. Kan saya rasa kita sepakat bahwa Yesus atau Isa ini kan sama. Maka saya secara diam-diam mencari apa? Kalau di Al-Quran itu yang menuhankan Nabi Isa kafir. Tuh jelas. Ya bukan soal itu. Apalagi itu soalnya. Mencari proses kelahiran. Jadi siapapun yang menuhankan Nabi Isa kafir. Udah. Itu jelas di Al-Quran itu nggak abu-abu. Ya nggak usah nyari-nyari di Al-Quran. Semakin kau cari di Al-Quran nanti kau syahadat loh. Kenapa dengan yang ada di Quran? Kan nggak ada Quran Isa mengatakan dia adalah Tuhan, itu nggak ada kok. Bukan maksudnya gini, kenapa? Aduh. Di yang saya baca di Al-Quran itu yang saya tangkap itu bahwa Tuhan sangat mengistimewakan beliau ini. Kemudian pada Ya memang semua nabi diistimewakan. Karena dia manusia yang dipilih mewakili Tuhan di muka bumi, diistimewa dia. Beda Bang Bidang, ada perbedaan. Coba saya baca ayatnya. Astagfirullah, ini bocah. Bedanya di mana? Sahih Bukhari 19:14-93. Bermain hadis dia. Setiap anak Adam yang baru lahir disentuh oleh setan ketika lahirnya itu, kecuali Maryam dan anaknya. Itu kan semua anak Adam ketika lahir disentuh oleh setan. Mas Ben, biarin. Berisi Mas Ben, aduh. Ya karena memang itu Nabi Isa alaihissalam itu, Siti Maryam itu memang dilindungi oleh Allah, manusia perempuan yang suci dipilih di muka bumi ini untuk dia mengandung Nabi Isa alaihissalam. Kemudian jauh lah dilindungi oleh Allah. Jangankan siapa yang mengganggu dia, iblis juga nggak bisa mendekati dia. Orang dilindungi kok sama Yang Maha Kuasa. Artinya jelas toh. Kan betul berbeda dengan yang lain kan, semua keturunan Adam disentuh oleh semua nabi itu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. di sini Bentar, kalau Anda bawa ayat itu, harusnya yang jadi Tuhan bukan Isa, karena di situ dikatakan ibunya Isa juga nggak disentuh oleh setan. waktu proses kelahirannya. Tapi Maryam kan sudah lahir dulu dari ibunya. Izin Bang Ben cari yang tempat yang dulu Bang Ben, yang bagus, noise sekali. Iya Bang Ben, soalnya ini disiarkan di stasiun ini. Terkenal ini stasiun Jerman juga, Australia juga. Sorry. Ya. Tinggalnya dekat musola, sorry. Disiarkan ini di stasiun terkenal ya, di Celebes Channel, stasiun terkenal. Zulkifli Ma'bas, stasiun terkenal. Al-Ayyubi Channel, apalagi udah dikenal Pak Lamsen dari dulu. Masih mau aku datang besok Pak Lamsen. Al-Ayyubi. Al-Ayyubi. Masih ingat gak Pak Bang Ayyubi itu? Masih lah. Itu yang ditanya sama Ustadz Alif ya Bang Andia? Iya, itu. Ada. Tuhan menjadi manusia, berarti Yesus manusia? Bukan. Kalau begitu Yesus Tuhan? Bukan. Nah gitu dia bolak-balik. Itulah katanya. Tidak bisa dimengerti oleh akal logika manusia. Nah itu dia tuh. Masuk tuh barang. Gimana Bro Martin? Jadi kita sudahi dulu ya. Tuhanmu udah, sembahanmu ada 3 ya. Ya oke saja. Satu. Tadi bilang 3. Enggak, pemahaman kami tidak seperti itu. Udah coba saya ulang. Di surga itu ada berapa sosok? Di surga ada Bapa, ada Yesus anaknya Maria, ada Roh Kudus. Itu ada 3 atau 1? Pertanyaan, ada berapa sosok kan? Pertanyaannya Ya. ada sosok. Berarti Allah ada sosoknya. Ya Yesus bersosok. Ya kalau saya Anak Maria. Kalau pertanyaan berapa sosok, saya jawab 1. Ya Yesus sosok. Bapak itu bukan sosok. Kalau menurut saya dia tidak kelihatan. Pribadi Bang Andi. Pribadi oke. Kalau nggak kelihatan dipercaya atau tidak? Roh Kudus kan sosok dalam bentuk burung merpati. Iya. Terlihat tuh. Begini aja, pribadi aja lah nggak apa-apa. Kalau Bapak itu nggak kelihatan, kau percaya ada atau tidak ada? Kami percaya ada setelah Yesus mengajarkan dia ada. Oke, berarti sekarang dia ada. Ada. Nah, di surga itu Bapak ada, Yesus anak Maria ada, Roh Kudus ada. Ada berapa yang ada di surga itu? Yang kelihatan cuma Yesus. Nah, ya, yang kau sembah yang mana?
Ya, yang sebatas yang saya lihat. Oh, berarti Yesus yang kau sembah anak Maria. Tapi karena Yesus sudah diberi kuasa tadi, Bang. Iya. Jadi yang kau sembah anak Maria, sembahmu cuma satu, anak Maria doang. Bapa yang tidak kelihatan, Roh Kudus yang tidak kelihatan, kau nggak sembah, betul? Karena berdasarkan petunjuk di Alkitab bahwa dia sudah diberi kuasa. Kalau orang Iya, udah diberi kuasa. Jadi Bapak ini udah pensiun karena sudah memberikan kuasa kepada anak Maria. Betul? memberikan kuasa yang bisa dilihat, karena dia tidak akan pernah Iya, artinya anaknya Maria ini adalah Tuhan yang berkuasa di surga. Betul? ya, menurut Ya, kata ya itulah jadi Tuhanmu laki-laki Bang yang Andi. ada. Iya. Kok saya yang bingung ya ini pertanyaannya Bang Andi nih. Jadi menurut kami itu bahwa nanti setelah mati itu yang menjadi hakim yang adil dan yang pokoknya urusan surga itu di bawah kekuasaan Yesus. Karena Allah berdasarkan Cek. Jadi Tuhanmu adalah sekarang ini yang kau sembah ini sekarang adalah anaknya Maria jenis kelamin laki-laki. Betul? setelah dia diangkat ke surga itu menjadi rahasia Allah. Loh, Rahasia. Itu bukan lagi Kalau rahasia, kenapa Stefanus bisa lihat dia duduk di sebelah kanan Allah? itu kan orang-orang pilihan, Bang. Bukan. Nah, bukan rahasia dong berarti. Suka-sukamu lah, Martin. Iya, di KPR itu kan koreksi Stefanus Bang Ben. saat Koreksi Allah Bang Ben. terbuka, Stefanus melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha Berdiri. besar, maha tinggi. Berdiri. Loh, katanya rahasia. Berdiri, kalau yang dilihat Stefanus berdiri. Ada yang berdiri, oh ya, Stefanus lihat berdiri, yang di Markus duduk, yang di Ibrani duduk selama-lamanya. Mau bingung itu nih, mana yang benar? kalau rahasia jelas Yohanes waktu dia di Pulau Patmos dia melihat Yesus itu Wahyu 19 nomor 16 dia melihat Yesus itu pakai celana pendek, ada tulisan di pahanya Raja segala raja loh. Bukan rahasia. Sudah diberitahu. Ada di jubahnya tertulis raja, di jubah dan di pahanya tertulis Raja segala raja. Yohanes lihat, bukan rahasia. Gini, Bang, maksudnya rahasia Allah, maksudnya begini. Bentar Martin, Martin, bentar. Ini harus dipertegas ini. Di pahanya ada tulisan Bang Andi. Ya, Raja segala raja. Loh, bentar dulu. Itu tulisan yang ditato atau tulisan seperti apa itu tulisan itu? Ya kalau di zaman modern kalau ada tulisan di paha ya tato, mau permanen mau temporer. Betul. Kan itu ada dua jenis kan, ada dua jenis tato, ada permanen ada temporer. Gini, Bang, Gitu. sebelum kita ke ayat yang tato itu, soal ada yang melihat dia berdiri dan ada yang melihat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu saya pikir itu bahasa kiasan yang menunjukkan bahwa Enggak, lu bilang aja benar, nggak mungkin duduk terus, nggak mungkin berdiri terus. Kalau berdiri capek duduk lagi Sudah dibahas gitu. kemarin itu. Udah nggak usah dibahas lagi kan udah dibahas kemarin suka-suka Tuhan kan kata si Black Ketes itu. Suka-suka Tuhan mau berdiri kayak mau duduk kan gitu udah dibahas kemarin. Iya. orang Lanjut kata aja. saya. Bang Ustadz Alayubi, Luga bilang jongkok gimana itu? Yang Nah sekarang gini aja bro. Jadi kau yakin nih yang kau sembah itu anaknya Maria yang jenis kelamin laki-laki yang ganteng itu ya, betul ya? Ya, Ya udah. Jadi Tuhanmu anaknya Maria laki-laki ganteng. Udah selesai. yang kita tahu anaknya Maria, tetapi sebelum dia lahir itu kan ada kalimat firman-firman dari Allah yang disampaikan. Itu kita Sekarang saya nanya, Yesus ini anak Maria atau anak tetangga? anak Maria, Anak Maria cukup. Di surga masih anak Maria atau bukan? Ya masih. Masih. Berarti Tuhanmu anaknya Maria, namanya Yesus, betul? Tapi proses kelahirannya kita sama-sama. Ya iya udah prosesnya udah begitu, sama semua. Apapun prosesnya, bagaimanapun tetap Maria punya anak namanya Yesus, betul? Betul.
Naik di surga, dia naik ke surga tetap dia anak Maria, betul? Iya, Bang. Betul. Betul. Berarti Tuhanmu itu anaknya Maria, betul? Betul. Ya udah selesai, betul semua. Ya, tapi kita jangan lupa prosesnya. Apa tujuan Allah? Iya iya, kembali ke proses. Udah kesimpulan, kembali lagi ke proses. Udah jadi nih barang, ini barang udah jadi, nggak usah dibahas lagi gitu loh. Iya, proses bahwa dia adalah anak yang suci dan sebagainya itu jangan- Iya, anak yang suci tidak punya dosa. Ya itu jelas itu. Iya, berarti yang kau tuhankan ini anaknya Maria tidak suci, tidak punya dosa, betul? Dia berkuasa atas iblis, Dia berkuasa atas iblis, tapi pernah juga dibawa oleh iblis, betul? dibawa untuk dicoba. Nah itu yang berkuasa siapa tuh? Iblis atau dia? Iblis menghampiri dia, bukan dia diperintah oleh iblis. Iblis mengambil Tuhan, ada aja lu ah. Ya iyalah, Oh, buset. kan Allah menciptakan iblis ada fungsinya juga, Bang. Tuhan menciptakan iblis untuk mencoba Tuhan. Mencoba anak manusia. Oh, bukan Tuhan dia waktu dicoba. Ya, dia menahan lapar dan sebagainya, itu jelas. Berarti ini bukan Tuhan menjadi manusia, manusia yang menjadi Tuhan. Kalau begini. Kalau saya bahasakan manusia yang salah satu-satunya manusia yang dipakai Tuhan untuk Iya. Yesus ini di bumi manusia, setelah terangkat ke surga menjadi Tuhan, jadi manusia menjadi Tuhan. Betul? Betul. Gini, Bang, ya. Nah, gimana lagi sih? Ini mau maghrib loh. Hanya persoalannya nanti kalau di Muslim percaya bahwa setelah mati Terusin dulu Mas, Mas Ayub, ini mau maghrib sini. nanti di apa kepercayaan umat Muslim bahwa nanti setelah meninggal akhirat nanti bertemu Tuhan. Bertemu Allah. Nggak usah campur-campur dulu deh, udah diputuskan saja dulu, udah. Jadi Tuhanmu ini di bumi bukan Tuhan, dia manusia. Setelah mati dibangkitkan sampai ke surga menjadi Tuhan. Jadi anak Maria ini tadinya manusia, sampai di surga dia menjadi Tuhan, jadi manusia Yesus menjadi Tuhan. Itulah yang kau sembah, anaknya Maria, namanya Yesus yang tidak punya dosa, diberi kuasa, betul? Ya. Betul apa betul? Bukan kami yang menjadikan dia Tuhan, tetapi Allah yang memberikan dia kuasa, Bang. Iya, berarti Tuhan Bapa menjadikan Yesus Tuhan, betul? Ya. Oke, Tuhan Bapa benar kata di apa tin? Kisah para Rasul 2. Konsep Tuhan menjadikan Tuhan lain itu Nggak ada kisah 2:32. Kisah 2:32 itu mengatakan Bapa yang membuat Yesus yang telah engkau salibkan itu menjadi Tuhan. Kisah 2:32. Iya, kok bisa ada Tuhan melantik Tuhan lain itu gimana itu konsepnya itu? Karena Tuhan utama mau pensiun, kata Pak Martin. gitu. Iya. Udah capek dia katanya. Capek jadi Tuhan, jadi milih pensiun gitu kah? Diserahin ke Yesus. Oh, ada aja ya konsepnya ya. Bukan dilantik, Bang, tidak bisa pakai bahasa dilantik lah. Tuhan memberikan kuasa itu nanti kami percaya bahwa setelah mati nanti yang kami lihat di surga yang menjadi hakim yang adil dan mengurus-urus dosa dan segala macam itu hanyalah Yesus itu. Berarti Bapak nggak punya kuasa dong. Kesimpulannya adalah setelah Yesus sampai di surga, Bapa memberikan kuasa kepada Yesus untuk menjadi Tuhan. Bahasa sederhananya adalah di sana ada serah terima jabatan Tuhan. Ya, berarti Bapak kan nggak punya kuasa ya, pensiun gitu iya. maksudnya. Ada namanya serah terima jabatan Tuhan surga. Betul ya? Sertijab tuh, serah terima jabatan Tuhan. Sertijab. Gitu ya? Kasihan kali ya si Bapak ini ya, katanya Tuhan tapi nggak punya kuasa ya. Dia memberikan kuasa tadi, Bang. Iya kan kasa dia setelah dia memberikan kuasa, berarti kan dia udah nggak punya kuasa lagi. Balik lagi ini Mas Bema, udah Bapak itu sudah memberikan kekuasaannya kepada Yesus, jadi ada pelimpahan kekuasaan. Tadinya Bapak yang Tuhan diberikan kepada Yesus, tadinya manusia menjadi Tuhan. Jadi yang Tuhan satu-satunya di surganya Kristen adalah Yesus. Bapak sudah purna. Gini, Bang, Itu loh. bahasa memberikan kuasa ini kan waktu
nabi-nabi membuat mujizat kan diberikan kuasa. Ya udah di surga ini, udah di surga diomongin ada syarat terima jabatan Tuhan. Berarti kuasa yang diberikan Allah kepada nabi-nabi itu serah terima jabatan juga. Ya, nabi itu bukan Tuhan, diberi kuasa untuk Ini menjadi nabi. Problemnya bukan soal Tuhan. Ini Allah memberikan kuasa kepada nabi-nabi, berarti ada memberikan kuasanya itu kepada nabi-nabi, ada serah terimanya juga. Enggak, itu waktu dia diberikan wahyu ya, itu disebut dia nabi. Berarti Bukan dia menjadi Tuhan, menjadi nabi dia. Kalau kamu kan itu kan memberikan kuasa juga. beda-beda. Kalau kamu ini kan Yesus itu menjadi Tuhan. Jadi Bapak memberi kuasa kepada Yesus supaya Yesus menjadi Tuhan. Betul? Ya kan sama saja memberikan kuasa. Tapi nabi itu tidak ada yang menjadi Tuhan. Kalau disamain semua, sebagaimana konsep kamu, wah banyak banget Tuhan. Semua nabi Tuhan jadinya nantinya. Gimana tuh? Nah, yang membedakan itu adalah Yesus manusia suci dan dia diberikan segala Nah, kuasa. itu dia yang membedakan konsepsial buat kamu ini Yesus. Setelah sampai di surga, Bapak memberi kuasa dia menjadi Tuhan. Bapak sudah nggak menjadi Tuhan, sekarang Tuhanmu adalah anak Maria yang sudah diberi kuasa menjadi Tuhan. Betul? Betul? Ya, seperti itu. Ya seperti itu, udah selesai. Terima kasih buat semuanya ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Udah. Kalau mau yang lanjut yang lain silakan. Ya, kalau begitu Bang Handi, yang saya tangkap dari perdiskusian ini adalah kesimpulannya Tuhannya umat Kristen ini adalah anaknya Bunda Maria, manusia laki-laki yang bernama Yesus. Ya, dan dilantik oleh Tuhan lain. Betul nggak, Martin? Tidak seperti itu. Tetap Takutnya Yesus makar ini. Makar apa serah terima? Apa makar? Ada dua di pilihan nih. Gue takutnya makar nih. Lanjut. Karena keterbatasan kita manusia, kita boleh percaya Allah yang Maha Kuasa tidak berwujud dan sebagainya, kita percaya. Iya kan Allah yang tidak terlihat, Allah yang bukan manusia itu firman-Nya sudah menjadi manusia di Yohanes 1 nomor 14. Dan Ya. firman yang menjadi manusia itu kan nggak bisa lagi menjadi firman. Gini Bang, Anaknya Bunda Maria kan nggak bisa lagi menjadi firman yang tidak terlihat. Kan sudah kadung terlihat. Udah kadung jadi nih. iya betul. Nah, karena sudah kadung jadi, firman itu sudah jadi Yesus. Yesus ini anaknya Bunda Maria ini terangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dialah yang disembah oleh umat Kristen. Jadi kesimpulannya, Tuhannya umat Kristen adalah manusia laki-laki, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Betul? Tidak seperti konsepnya, tidak seperti itu. Nah, Bukan berarti bahwa setelah firman Allah menjadi Udah manusia, diputuskan tadi, diputar lagi. jangan dipotong dulu lah. beda lagi nih, beda lagi. Jangan dipotong. Maksudnya gini, bukan berarti bahwa setelah firman Allah itu menjadi manusia terus Allahnya hilang, kan tidak begitu. Firman Allah ini menjadi manusia bahwa untuk menunjukkan kebesaran Allah itu benar-benar ada. Aku tidak mengatakan Allah itu hilang, enggak. Firman Tuhan yang sudah menjadi manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus, setelah diyakini mati dan diangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dialah Tuhannya umat Kristen. Sosoknya laki-laki, manusia laki-laki, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Betul? Betul, Bang. Nah, betul. Ya, Bang. Sampai begitu kan kita tidak atas dasar sembarang saja. Kita juga baca kisah nabi-nabi lain.
Nah, iya betul kan? Pertanyaannya kenapa tidak menuhankan nabi-nabi yang lain padahal mereka buat mujizat juga? Enggak, aku enggak nanya itu, enggak. Maksudnya gini, artinya bahwa dari semua kisah yang diceritakan di dalam Alkitab maupun di Al-Quran itu kan sebagai dasar kami menganggap dia sebagai Allah itu sendiri, bukan tanpa dasar gitu loh. Mulai dari kisah. Kalau kamu menganggap Yesus adalah Allah itu sendiri, berarti kamu bidat. Karena konsep yang saya tahu, ya, mayoritas Katolik dan mayoritas Kristen, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. 3 pribadi. Iya bang, tadi sudah saya katakan bahwa dia manusia, hanya kita mengenal Allah dan percaya bahwa Allah itu benar-benar ada ketika kalau waktu itu orang melihat langsung, tetapi kami sekarang mendengar cerita dari Alkitab itu bahwa dia seperti ini, sehingga oh berarti kalau mau melihat Allah ya lihat Yesus, karena Allah kita tidak bisa lihat. Kalau kita punya keinginan melihat Allah kan tidak bisa, jadi ya paling sebatas kita melihat Yesus. Tapi ada loh yang melihat Yesus. Iya, kita sebatasnya melihat Yesus. Iya, ada. Kalau tidak salah loh ya, dia dulu mantan Islam, lalu kemudian masuk Kristen. Setelah dia masuk Kristen, didatangi oleh Yesus malam-malam, katanya kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia cuma pakai kolor Yesus itu, katanya